Selamat pagi teman-teman semua. Untuk acara virtual edufair akan kita mulai pukul 12.50. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sudah join, panitia akan mengirimkan background di kolom chat dan teman-teman bisa mendownload background tersebut untuk digunakan di acara virtual edufair pada pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf untuk teman-teman, untuk acara virtual edufair akan dimulai pukul 12.50 GST atau 10.50 waktu Indonesia Barat. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Untuk acara virtual edufair tahun 2025 ini akan segera dimulai, jadi saya izin meminta perhatian teman-teman untuk yang pertama, mengganti display name sesuai dengan format berikut yang sudah ditampilkan di layar, yaitu ada nama dan juga asal daerah. Dan yang kedua, teman-teman diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan menyalakan mikrofon hanya ketika diminta oleh MC. Lalu yang ketiga, teman-teman diharapkan untuk mematuhi segala arahan MC selama acara berlangsung. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara Virtual Edufair tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PPI Jepang, PPI Osaka Nara, dan juga Scottish. Berikut merupakan rundown yang akan kita laksanakan pada pagi sampai siang hari nanti. Yang pertama, tadi teman-teman sudah melakukan sesi registrasi, lalu selanjutnya akan ada pembukaan dan sambutan Adikbud dari KBRI Tokyo,
yang juga akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua PPI Jepang dan sambutan dari Ketua PPI Osaka Nara. Lalu kita akan beralih ke sesi webinar yang terdiri dari dua sesi. Yang pertama adalah strategi memilih studi dan tips dan beasiswa S1 di Jepang dengan dilanjutkan oleh tanya jawab. Dan yang kedua adalah strategi memilih studi dan tips and trick beasiswa S2 sampai S3 di Jepang yang juga akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Dan yang kedua akan ada sesi Komospace yang mana teman-teman di sini bisa bertanya langsung pada senpai dari 30 universitas yang ada di Jepang terkait kehidupan perkuliahan di Jepang. Baik, kalau begitu langsung saja kita laksanakan acara yang pertama, yaitu sambutan dari Profesor Dr. Amzul Rifin, SPMA, sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo. Kepada Profesor Dr. Amzul Rifin, apakah sudah berada di Zoom? Sudah. Baik, kalau begitu kepada Bapak Profesor Dr. Amzul Rifin, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Halo? Bapak. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih atas undangannya dan atas kegiatan ini yang sangat bermanfaat terutama bagi adik-adik semua yang memang berminat untuk kuliah di Jepang, gitu ya. Jadi sebagai informasi, eh, jumlah mahasiswa Indonesia di Jepang itu sekitar 6.500-an pada tahun 2024 ya, terakhir ya. Jadi jumlah itu masih jauh dibandingkan negara lain, apalagi Cina, tapi kita masih jauh kalah dengan Vietnam. Nah, jadi masih inilah, jadi sedangkan jumlah populasi Indonesia di Jepang itu udah 200 ribuan gitu ya. Jadi perkembangan jumlah untuk populasi Indonesia di Jepang lebih tinggi perkembangan dibandingkan mahasiswa. Nah, eh, Jepang adalah salah satu tempat kuliah yang sangat-sangat berkualitas. Eh, Banyak peluang sekarang eh, untuk bisa dijadikan yang bisa dilalui oleh adik-adik semua. Tapi satu hal, ya saya sering mendapatkan pertanyaan, informasi bagaimana kuliah di Jepang dan seterusnya. Tapi satu hal adalah bahwa segala sesuatu itu butuh proses dan butuh usaha. Jadi tidak bisa semuanya itu cuma tinggal dikasih, tinggal di depan mata diambil, tidak bisa. Jadi misalkan nanti ada informasi beasiswa, beasiswa itu butuh persyaratan, butuh paling tidak ya butuh bahasa Inggris misalnya, mungkin selain bahasa Jepang kalau untuk S1 misalnya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman semua ingin kuliah di Jepang, ya paling tidak sudah menyiapkan uh, TOEFL-nya, IELTS-nya, atau mungkin kalau namanya yang teman-teman mau kuliah S2, S3, paling tidak menyiapkan proposal penelitiannya, gitu ya. Nah, jadi hal seperti itu butuh proses. Jadi nggak bisa, Kak, saya mau kuliah tahun ajaran ini, tapi bahasa Inggrisnya udah ada belum? Belum. Ya, jadi segala sesuatu itu butuh proses. Nah, jadi eh, dan sebetulnya dari sisi kami di atas pendidikan kebudayaan, kami melihat memang dari sisi data memang untuk beasiswa eh, yang paling banyak apa dimiliki oleh orang dari mahasiswa Indonesia cuma basically banyak kan dua ya, dari Max beasiswa pemerintah Jepang yang bisa G2G ya, yang bisa dilamar di kedutaan ya, itu bisa dari level diploma sampai S3, dan LPDP. LPDP itu adalah untuk S2 dan S3 ya. Dan di Jepang ini hanya sekitar 10 universitas yang menerima di list LPDP yang bisa dimasuki oleh mahasiswa Indonesia. Yang lainnya relatif sedikit. Untuk S1 misalkan pemerintah Indonesia kita ada uh, BIP kalau nggak salah ya. Bisa ditanyakan lagi. Kemudian nanti juga ada beberapa misalkan beasiswa Inpex atau Mitsui Busan, tapi itu relatif kecil. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman semua dengan kegiatan ini mendapatkan informasi baik dari sisi
apa informasi program studi, jurusan, kemudian juga dari kakak kelas juga nanti bisa disampaikan bagaimana kegiatan belajar mengajar. Dan saat ini dulu memang salah satu kendala eh, yang menjadi barrier untuk yang kuliah Jepang adalah bahasa. Tapi saat ini eh, mulai banyak sekolah yang sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar, terutama di S1. Ya, ada beberapa universitas besar juga uh, yang sudah S1-nya udah pakai bahasa Inggris. Kalau S2, S3 mungkin karena by research, penggunaan bahasa Inggris akan bisa lebih dominan, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk harus menggunakan bahasa Jepang juga. Nah, tapi satu hal, seperti saya bilang tadi, bahwa segala sesuatu itu butuh proses, butuh usaha. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau kuliah, ya harus ada usahanya. Ya, dan ini adalah salah satu bentuk usaha itu mencari informasi. Selain nanti misalkan untuk mempersiapkan bahasa, mempersiapkan topik penelitian, ya. Nah, dengan sekarang ini semua informasi bisa didapat di internet, semua informasi bisa didapat seperti hal seperti ini, edufair seperti ini, jadi jauh lebih mudah untuk eh, mencari informasi. Nah, itu juga dari kakak kelas bisa didapat informasi juga. Tapi itu tadi, Anda jangan dengan tangan kosong. Anda harus mempersiapkan dari pihak Anda juga, dari pihak teman-teman semua juga. Ya, jadi nanti eh, paling tidak harusnya eh, kalau memang niat untuk melanjut sekolah, ya paling nggak udah ada IELTS 1 TOEFL-nya lah. Itu sangat minimal seperti itu. Ya, jadi eh, apa sudah ada persiapan ke arah sana. Ya, jadi bukan hanya dengan tangan kosong. Gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan ini adalah bagian dari ikhtiar teman-teman semua untuk bisa berkuliah di Jepang dan mungkin ke depannya bisa bekerja di depan dan atau bagaimana ya gitu ya ke depan. Jadi dengan sekarang Jepang sudah sangat terbuka untuk pekerja asing, jadi salah satu cara untuk bekerja di Jepang adalah dengan kuliah di Jepang dulu. Ya, jadi dengan kuliah S1, S2, S3 itu peluangnya jauh lebih besar untuk bisa bekerja di Jepang eh, ke depannya. Mungkin itu ya. eh, jadi Kak saya juga diminta untuk membuka kegiatan ini dengan resmi. eh, Kegiatan ini dibuka, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak pihak, mencari informasi. Silakan pergunakan kesempatan ini semaksimal mungkin, ya. Nanti juga ada kakak kelas dari beberapa universitas yang akan hadir. Jadi pergunakan kesempatan ini, tapi itu tadi harus saya dengan usaha dan mungkin juga doa semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Amzul Rifin yang sudah membuka acara virtual EduFair tahun 2025 ini, dan terima kasih banyak juga Bapak untuk sambutan yang diberikan tadi beserta pesan untuk teman-teman semua bahwa virtual EduFair tahun 2025 ini merupakan bagian ikhtiar ya dari teman-teman untuk nantinya bisa berkuliah di Jepang. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke acara sambutan dari Ketua PPI Jepang, yaitu Mas Prima Gandhi, SPMSI. Kepada Mas Gandhi, apakah sudah bergabung bersama kami? Mohon maaf, Mas, masih di mute. Iya, dijadikan host bisa Oke, nggak? baik. Oke, udah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Gandhi, Oke. sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Langsung Ya, saja untuk selanjutnya, sambutan dari Mas Gandhi, waktu dan tempat kami persilakan. ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, kepada yang terhormat Bapak Profesor Amzul Arifin sebagai atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Tokyo yang selalu support terus PPI Jepang. Kemudian pada yang terhormat juga ini Mbak Aulia dan kawan-kawan ya, beserta teman-teman PPI Osaka Nara, PPI Jepang, dan juga PPI Kyoto begitu. Jadi sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan PPI Jepang ya kepada teman-teman semua peserta di sini. Jadi PPI Jepang ini bukan organisasi mahasiswa dan pelajar yang ada di Jepang yang sudah berdiri dari 1952. Nah, untuk tahu lebih banyak nanti bisa di googling di
websitenya ataupun di Instagram media sosial, di mana di di PP Jepang ini kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan akademis begitu ya seperti seminar, tapi juga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa diisi dalam mengisi gitu ya, kepenatan lah dalam kuliah dalam ketika kita menghadapi proses kuliah belajar mengajar di Jepang begitu. Nah, salah satu kegiatannya adalah seperti ini. Kita mengadakan virtual edu fair ya, di mana sekarang saat ini zaman sudah sangat modern. Biasanya edu fair itu diadakan secara langsung begitu ya, ataupun secara luring begitu, on the spot. Nah, sekarang kita bisa mengadakan secara online. Jadi ini sangat efisien dan efektif seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya virtual edu fair, tahun ke depan lebih banyak lagi mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang begitu, seperti tadi yang dibilang oleh Pak Adikbud. Ya, sehingga ketika nanti banyak teman-teman yang kuliah ke Jepang, teman-teman bisa juga nanti aktif di PPI dan meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pengurus PPI tahun berikutnya begitu. Jadi tahun lalu pun kami mengadakan virtual edu fair juga, dan tahun ini tetap mengadakan, mungkin tahun depan dan sampai kapanpun ini akan kita mungkin adakan sebagai program wajib dari PPI Jepang ya, berkolaborasi dengan saat ini ada dengan Skuter gitu. Nah, jadi silakan nanti teman-teman pada sesi webinar, pada sesi Kumo Space ya, itu bisa dimaksimalkan, tanyakan semuanya karena saya lihat juga banyak sekali yang masuk DM ke Instagramnya PP Jepang nanya gimana cara kuliah di Jepang gitu. Jadi ini merupakan momentum yang sangat baik sekali, sifatnya volunteer dan nggak dipungut bayaran ya, seperti itu. Kalau yang lain biasanya ikut-ikut virtual edu fair itu kita harus bayar ya minimal ongkos begitu ya. Ya sekarang ya paling cuma internet aja kan. Dan ini teman-teman nanti bisa terhubung langsung dengan 30 sampai dari kampus di Jepang dan bisa tadi lagi-lagi tanyakan langsung. Dan saya harap dengan makin banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang, ya negara kita nantinya akan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Kemudian ya akan meningkatkan perekonomian negara kita dan kita bisa akhirnya menjadi negara maju seperti Jepang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Gandhi yang sudah memberikan sambutan kepada teman-teman pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan beralih ke acara sambutan dari Ketua PPI Osaka Nara, yaitu Mas Muhammad Fezan Zulfian. Pada Mas Fezan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayahnya acara ini dapat terlaksana dan teman-teman semua dapat bergabung di dalam kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya kalau virtual edu fair ini merupakan ketiga kalinya dilakukan oleh PPI Osaka Nara di dalam 3 tahun berturut-turut, dan tahun ini yang berbeda adalah kami melaksanakan kerjasama dengan PPI Jepang dengan tujuan untuk memperluas lagi jangkauan dari kampus-kampus di Jepang yang bisa kemudian nanti ada perwakilannya. Dan di tahun ketiga ini juga kami juga berencana untuk memperluas lagi jangkauan dari para pesertanya agar semakin banyak lagi teman-teman dari Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke Jepang agar bisa mendapatkan informasi untuk apa saja yang harus dipersiapkan, lalu apa saja juga yang harus cara-cara, tips and trick untuk mendapatkan beasiswa di Jepang. Nah, untuk penjelasan juga, PPI Osaka Nara merupakan salah satu bagian dari organisasi besar PPI Jepang. Kami merupakan salah satu komisariat dengan jumlah pelajar salah satu yang terbanyak di Jepang. Berdasarkan catatan dari JASO
dari JASO Indonesia terdapat 1.500 pelajar Indonesia di wilayah kerja PPI Osaka Nara. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk dari kami sebagai pelajar di Jepang untuk bisa memberikan info dan juga mengajak kepada teman-teman semuanya yang tertarik untuk kuliah di Jepang, itulah ide di balik virtual edu fair kami bersama PPI Jepang pada tahun ini. Harapannya teman-teman semuanya yang sudah berminat untuk kuliah di Jepang dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan informasi yang bermanfaat tersebut kemudian bisa juga digunakan untuk mendaftar nantinya untuk berkuliah di Jepang. Mungkin saya kira itu saja dari saya. Terima kasih untuk PPI Jepang dan juga teman-teman dari PPI Osaka Nara karena telah bekerja dengan sangat keras untuk menjalankan dan melaksanakan acara ini. Dan untuk teman-teman semuanya nanti dapat bertanya-tanya kepada para kelas, kepada senpai-senpainya mengenai informasi yang dibutuhkan dan semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak Mas Fezan yang sudah memberikan sambutan pada teman-teman peserta Virtual Edu Fair tahun 2025 pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan, sebelum beralih ke acara inti nih teman-teman, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi saya di sini minta tolong nih pada teman-teman yang bisa dan berkenan untuk menyalakan kameranya agar menyalakan kamera untuk melaksanakan sesi dokumentasi. Kami tunggu sampai pukul 13 lebih, maaf, pukul 11 lebih 10 ya teman-teman. Baik teman-teman, nanti aba-abanya dari saya ya. Ini udah 13:10. Aku kita shoot dulu untuk yang page pertama. Untuk yang di page pertama, 1, 2, 3. Oke. Yang untuk di page kedua, siap-siap. Semuanya 1, 2, 3. Ya, selanjutnya untuk page ketiga. Ya, udah siap. 1. Oke, ada lagi nyalain. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya page selanjutnya, page 4. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, sepertinya yang di selanjutnya belum bisa menyalakan kamera, tidak apa-apa. Mungkin sekian untuk dokumentasi, saya kembalikan ke Hanum. Baik, terima kasih Kak Adriam yang sudah mendokumentasikan acara pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, kita sekarang akan memasuki ke sesi inti dari kegiatan Virtual Edu Fair tahun 2025, yaitu sesi webinar atau sharing session. Dan untuk sesi yang pertama, akan ada sharing dari mahasiswa S1 terkait strategi memilih studi dan tips dan trik beasiswa S1 di Jepang. Baik, dan ini merupakan profil narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Fanya Ingrid Alfiana, Bachelor of Science. Untuk Kak Fanya, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, sudah Kak. Oke, bagaimana kabarnya Kak Fanya? Sehat. Semoga kakak-kakak semuanya, teman-teman juga sehat ya. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita beralih ke acara inti, aku izin memperkenalkan Kak Fanya terlebih dahulu ya Kak. Jadi Kak Fanya ini merupakan alumnus dari University of Tsukuba untuk jenjang S1, dan saat ini Kak Fanya ini sedang bekerja di Japanese Company under Marubeni Corporation Japan dan merupakan study abroad mentor di Scotters. Oke, untuk Kak Fanya, apakah hari ini siap sharing kepada teman-teman terkait perjalanan S1 Kak Fanya di Jepang? Ya, siap Kak.
Oke, Oke, kalau begitu, waktu dan tempat kami persilakan kepada kakaknya. oke, baik. Aku izin share screen dulu ya, Kak, sebentar. Oke, kelihatan ya Kak Hanum juga teman-teman semuanya. Aman, Kak? Ya, oke, baik. Kalau gitu kita langsung mulai. Jadi selamat pagi untuk teman-teman yang di Indonesia, selamat siang untuk teman-teman yang ada di Jepang. Jadi terima kasih banyak untuk kakak-kakak juga teman-teman yang sudah hadir dalam webinar pada hari ini. Seperti yang tadi sudah Kak Hanum sebutkan gitu ya, perkenalkan kembali, jadi aku Fanya dan hari ini aku akan coba berbagi informasi buat teman-teman yang pengen kuliah S1 di Jepang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja. Jadi, yang pertama nih, kenapa kita harus pilih Jepang gitu ya? Seperti yang teman-teman juga udah ketahui, kita semua ketahui, Jepang itu adalah salah satu negara dengan pendidikan kelas dunia. Jadi, banyak universitasnya juga yang masuk peringkat global. Kemudian juga Jepang terkenal dengan teknologi dan inovasinya. Jadi, cocok juga buat teman-teman yang tertarik di bidang sains, teknologi gitu ya. Kemudian juga selain daripada itu, Jepang juga punya budaya yang unik, lingkungan yang aman, kemudian juga transportasi umumnya sangat nyaman. Jadi sangat cocok buat teman-teman. Selain daripada itu juga Jepang menawarkan banyak program magang dan juga peluang kerja setelah lulus. Jadi life after graduation-nya juga akan lebih baik seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk biaya hidup nih sama biaya kuliah di Jepang itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk biaya hidup dan biaya kuliah itu bervariasi gitu ya. Tapi kisaran umumnya kalau kita ambil rata-rata itu sekitar 11 sampai 15 juta per bulan gitu ya. Biaya ini udah termasuk ke makan, transport juga kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau untuk sewa tempat tinggal ini juga bervariasi tergantung daripada kota, kemudian juga tipe akomodasi. Umumnya itu mulai dari 4 sampai 15 juta rupiah per bulan. Kalau untuk kuliah, biaya kuliah di universitas itu juga tergantung tipenya dia apakah universitas negeri atau swasta. Kalau di universitas negeri itu di Jepang sekitar 60 juta per tahun, sedangkan kalau universitas swasta itu bisa mulai dari 100 juta up bisa sampai 400-an juta per tahun gitu, tergantung dari kampus juga lokasi dan juga jurusan seperti itu. Lalu jangan lupa juga nanti teman-teman ada perlu biaya tambahan nih yang harus disiapkan seperti biaya tiket pesawat Indonesia Jepang gitu ya kisaran 4 sampai 8 juta rupiah untuk kelas ekonomi dan juga ada biaya pengurusan visa student itu sekitar 660.000 rupiah. Nah, namun teman-teman juga jangan khawatir gitu ya, karena teman-teman mahasiswa asing itu boleh ada kesempatan untuk bisa kerja paruh waktu di Jepang. Nah, kerja paruh waktu atau part-time atau di dalam bahasa Jepang itu kita biasa sebut arubaito. Gajinya ini bisa dipakai untuk bantu biaya hidup teman-teman di Jepang. Jadi gaji per jamnya itu kisaran 1.000 sampai 3.000 yen per jam atau sekitar 100.000 sampai 350.000 rupiah. Nah, untuk jenis pekerjaannya itu juga bervariasi. Bisa jadi asisten dosen, kemudian bisa jadi guru, tutor gitu ya, atau juga bisa part-time di toko, minimarket, staff resto, ataupun juga hotel. Nah, syaratnya seperti apa teman-teman? Jadi kalau mau part-time di Jepang, salah satu syaratnya adalah teman-teman sudah harus berusia minimal 18 tahun, kemudian memegang visa student ya sudah pasti, terus tetap harus ada izin kerja tambahan nih dari imigrasi dan maksimal jam kerjanya pun dibatasi 28 jam per minggu. Kemudian syarat utamanya adalah tidak boleh melakukan pekerjaan ilegal dan yang paling utama jangan sampai mengganggu proses studinya teman-teman karena kan tujuan utamanya teman-teman itu kuliah ya gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan utama di beasiswa gitu ya, peluang beasiswa dan sebagainya, mungkin teman-teman juga teman-teman yang lagi SMA dan mau S1 nih, mungkin teman-teman penasaran gimana dulu profil yang bisa bantu aku untuk bisa lulus beasiswa Max. Disclaimer gitu ya, tentunya setiap tahun Max itu punya standar masing-masing dan juga tergantung kondisi pada saat itu. Jadi kalau aku dulu asalnya dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Aku merupakan juara umum selama 3 tahun berturut-turut dan juga lulusan terbaik di SMK.
Lalu juga pernah ikut program pertukaran pelajar gitu ya di Jepang untuk presentasi salah satu proyek konservasi hutan yang dulu aku kerjakan itu International Symposium tentang SDG di Tokyo. Kemudian kalau untuk kemampuan bahasa Inggris, saat itu aku masih bisa daftar pakai TOEFL ITP gitu ya, tapi ini udah beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang sih teman-teman harus menyesuaikan karena umumnya harus pakai IELTS atau TOEFL IBT gitu. Nah, kalau untuk kegiatan non-akademik, dulu aku aktif di OSIS, pernah jadi ketua OSIS juga. Kemudian aktif ikutan lomba bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya. Selain daripada itu juga aktif di volunteering dan ikut program pengabdian masyarakat. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang mendukung aplikasi beasiswa Maxco gitu. Jadi pesan dari aku sih, apapun latar belakangnya teman-teman, kalau teman-teman punya semangat dan persiapan yang matang, teman-teman pasti bisa gitu. Oke, lalu kalau untuk dokumen-dokumen umum nih, apa saja yang perlu disiapkan gitu ya? Tentunya teman-teman perlu paspor. Terus kalau teman-teman yang nanti masih kelas 12 atau belum lulus, itu bisa pakai surat keterangan akan lulus gitu ya. Kalau sudah ada surat keterangan lulus atau ijazah juga bisa dipakai. And then nanti butuh juga transkrip nilai atau nilai raport kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian butuh sertifikat bahasanya tadi gitu ya. Terus kalau sekarang itu butuh ya namanya sertifikat tes standarisasi seperti SAT, ACT atau EDU. Kemudian juga teman-teman nanti butuh surat rekomendasi dari guru atau dari Capsek, terus butuh motivation letter ya atau esai, lalu juga bukti prestasinya teman-teman. Nah, semua dokumen yang dibutuhkan ini tentunya nanti harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, seperti yang tadi udah di-mention gitu ya, salah satu indikator penting yang dinilai dalam seleksi beasiswa itu adalah esai atau biasa disebut motivation letter. Sebenarnya istilah lainnya ada macam-macam, ada yang sebutnya personal statement, ada letter of purpose gitu ya, statement of purpose, letter of intent dan sebagainya. Intinya adalah sama. Jadi ini adalah esai singkat yang menjelaskan kenapa kita itu layak mendapatkan tempat di universitas atau beasiswa tujuan. Nah, motivation letter ini bisa jadi faktor penentu diterima atau tidaknya kita gitu ya. Jadi memang teman-teman harus persiapkan dengan serius. Nah, untuk tipe motivation letter itu ada dua. Jadi pertama ada motivation letter yang umum. Ini artinya tidak ada format khusus. Jadi teman-teman bebas menuliskan cerita pribadi atau alasannya teman-teman gitu ya. Kalau misalnya yang kedua yang berdasarkan dengan spesifik, jadi biasanya sudah ada gitu ya topik atau pertanyaan tertentu yang teman-teman harus jawab. Nah, untuk tipe ini penting banget untuk teman-teman baca panduannya dengan cermat dan menjawab sesuai apa yang diminta. Jangan sampai keluar konteks atau terlalu umum. Nah, kemudian sedikit tips dari aku gitu ya untuk penulisan esai yang baik. Jadi pertama teman-teman itu perlu mulai dulu dengan menuliskan alasan kenapa teman-teman itu tertarik di bidang tersebut gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman hubungkan ketertarikannya teman-teman itu dengan pengalaman teman-teman di sekolah atau di luar sekolah. Ya memang berhubungan dengan bidang yang teman-teman mau tuju. Kemudian juga teman-teman bisa jelaskan kenapa teman-teman memilih Jepang, kemudian memilih universitas yang mau dituju atau jurusan yang mau dituju itu kenapa gitu ya, kelebihan apa yang membuat teman-teman memilih jurusan tersebut. And then teman-teman juga bisa tunjukkan strength-nya teman-teman, kelebihannya teman-teman, kekuatannya teman-teman tuh apa. Misalnya aktif organisasi, menang lomba gitu ya, itu teman-teman hubungkan di esai itu. Dan yang terakhir, itu teman-teman bisa ceritakan rencana masa depannya teman-teman setelah lulus itu seperti apa. Nah, poin-poin ini adalah poin-poin penting yang teman-teman bisa tuliskan untuk membuat motivation letternya teman-teman itu outstanding gitu. Nah, selanjutnya gitu ya, selain daripada motivation letter, kemudian dokumen administratif yang tadi teman-teman harus siapkan, salah satu persiapan penting yang harus teman-teman siapkan itu adalah interview gitu. Karena interview ini menjadi bagian penting di dalam seleksi beasiswa atau kampus. Nah, interview ini sebenarnya adalah tujuannya untuk mengenal lebih jauh siapa diri teman-teman sebenarnya gitu. Jadi tim admissions itu pengen tahu informasi lebih lanjut tentang diri teman-teman sebenarnya itu kayak gimana di luar apa yang sudah teman-teman tulis di applications esainya teman-teman. Jadi motivasinya teman-teman, kepribadiannya teman-teman gitu ya, kemampuan berpikir kritisnya teman-teman itu seperti apa, kemampuan komunikasinya teman-teman juga, kecocokannya teman-teman dengan program yang mau dituju itu kayak gimana gitu. Jadi
persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin gitu ya. Jadikan momen interview ini sebagai kesempatannya teman-teman untuk bisa nunjukin siapa diri teman-teman sebenarnya secara lebih otentik dan juga percaya diri. Nah, untuk contoh-contoh pertanyaan yang biasanya muncul gitu ya di dalam interview ini cukup umum karena tadi tujuannya juga untuk mengenal dirinya teman-teman lebih dalam. Jadi misalnya teman-teman itu bisa diminta untuk memperkenalkan diri gitu ya, menjelaskan motivasi memilih bidang studinya teman-teman itu apa, kemudian alasan memilih Jepang gitu ya, alasan memilih universitas yang dituju, kemudian juga teman-teman bisa diminta untuk menceritakan pengalaman organisasinya teman-teman, pengalaman lomba atau proyek yang pernah teman-teman jalani. Terus juga pertanyaan lain bisa seputar kepribadiannya teman-teman nih, misalnya seputar tantangan yang pernah dihadapin teman-teman dan bagaimana cara menghadapinya. Terus juga bisa ditanya pengalaman yang paling membanggakan. Terus juga bisa ditanya rencana teman-teman setelah lulus nanti seperti apa gitu. Lagi dan lagi gitu ya. Semua pertanyaan ini tuh tujuannya untuk menilai karakter, kesiapan akademik, dan keseriusannya teman-teman dalam mengikuti program studi yang mau dituju gitu. Nah, tips dan trik dari aku gitu ya, selain memahami jenis pertanyaan yang tadi mungkin muncul, ada beberapa tips penting yang memang teman-teman perlu siapkan supaya teman-teman bisa tampil maksimal nih pada saat interview nanti. Pertama, udah pasti teman-teman harus pelajarin betul-betul isi CV, kemudian motivation letter, essay, dan jurusan yang teman-teman pilih gitu. Karena base-nya tim admissions itu ada di application yang sudah teman-teman submit. Kemudian selain daripada itu gitu ya, teman-teman harus lakukan mock interview. Mock interview ini sangat penting gitu ya, baik bersama dengan teman atau bersama dengan mentor. Lakukan mock interviewnya berkali-kali sampai teman-teman ngerasa benar-benar siap gitu ya. Setelah itu, selain daripada mock interview, coba teman-teman rekam. Jadi teman-teman rekam mock interviewnya teman-teman, nanti teman-teman tonton ulang lagi supaya performanya teman-teman itu kelihatan gitu ya, ngelihat bagian mana yang perlu diimprove nih, bagian mana yang bisa ditingkatkan gitu. Kemudian nanti selama wawancara berlangsung, pastikan teman-teman itu bersikap sopan, juga terlibat aktif gitu ya, terlibat aktif dalam percakapan. Nah, terlibat aktif ini juga bisa dengan teman-teman menunjukkan ketertarikan dengan nanti mengajukan pertanyaan yang relevan jika memang ada kesempatan untuk bertanya di akhir sesi. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir itu adalah time management gitu ya, atau manajemen waktu. Jadi pada saat menjawab interview, jawaban teman-teman itu harus jelas, harus padat, dan juga tidak terlalu panjang atau bertele-tele atau berputar-putar gitu. Oke. Baik, selanjutnya gitu ya. Tadi kita sudah bahas berbagai tips and trick untuk persiapan beasiswa. Sekarang kita coba masuk ke bagian pembahasan mengenai beasiswa Max. Gitu. Jadi seperti yang mungkin teman-teman semuanya sudah aware gitu ya. Beasiswa Max ini adalah beasiswa dari pemerintah Jepang dan ini termasuk salah satu beasiswa yang kompetitif gitu ya karena dia beasiswanya sudah fully funded, artinya semua biaya itu sudah ditanggung mulai dari biaya kuliah dari awal sampai lulus, kemudian juga nanti teman-teman akan dapat uang saku bulanan, tiket untuk PP Indonesia Jepang di awal dan di akhir setelah lulus juga nanti udah di cover gitu ya, kemudian bebas biaya visa semuanya sudah di cover dengan dari Max. Yang menarik lagi adalah Max ini tidak ada ikatan dinas setelah lulus gitu. Jadi kalau teman-teman berencana untuk kerja di Jepang pun possible. Kemudian kalau untuk jalur utama yang bisa dipilih sesuai jenjang pendidikan gitu ya, kalau untuk S1 gitu, untuk lulusan SMA itu ada D2, Senshu, Kosen, Gakubu. Untuk S2, S3-nya dia ada research student ataupun S2, S3 langsung juga possible. Dan juga ada program untuk teacher training khusus untuk para guru. Nah, untuk jalur pendaftaran beasiswa Max ini ada dua. Jadi ada yang lewat embassy, jadi daftarnya lewat kedubes Jepang di Indonesia, dan juga lewat jalur university atau langsung daftar ke kampus. Nah, berikut kira-kira ringkasan ya untuk perbedaan kedua jalur. Jadi kalau jalur embassy atau G2G itu artinya teman-teman nanti langsung daftar lewat Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Jalur ini biasanya dibuka di bulan April ke Mei setiap tahun. Kemudian proses seleksinya, dia ada seleksi dokumen, tulis, dan juga wawancara. Kalau nanti lolos tahap awal, teman-teman akan diminta untuk mendaftar ke universitas di Jepang untuk mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance atau bukti penerimaan dari kampusnya.
Kemudian untuk persyaratannya mengikuti ketentuan dari Kedutaan Jepang di Indonesia. Nah, sementara itu kalau jalur university atau U2U itu dilakukan langsung melalui universitas di Jepang yang membuka jalur Max. Jadi jadwalnya itu berbeda-beda setiap universitas, jadi penting banget untuk teman-teman rajin cek website resmi kampus yang teman-teman mau daftar. Proses seleksinya juga biasanya hanya berupa seleksi dokumen dan wawancara, dia tidak ada tes tulis. Kemudian teman-teman juga nggak perlu lagi cari LOA atau Letter of Acceptance secara terpisah karena proses seleksinya itu dilakukan langsung oleh universitas yang bersangkutan. Jadi persyaratannya pun menyesuaikan kebijakan kampus masing-masing. Seperti itu. Nah, hari ini aku akan coba bahas gitu ya khusus untuk teman-teman lulusan SMA ataupun SMK. Jadi ada 3 program utama Max yang bisa teman-teman daftar. Gitu ada Senshu atau Specialized Training College, kemudian ada Kosen atau College of Technology, sama yang terakhir ada Gakubu atau untuk undergraduate level. Hari ini kita coba bahas satu persatu secara singkat. Kalau nanti teman-teman butuh detail persyaratannya lebih lengkap, teman-teman bisa langsung cek di website resminya Max seperti itu. Oke, baik. Yang pertama, itu ada program Senshu yang setara dengan D2. Jadi, program Senshu ini durasinya 3 tahun gitu ya, sudah termasuk dengan 1 tahun sekolah bahasa Jepang. Nah, Senshu ini adalah sekolah kejuruan gitu ya, setingkat diploma. Jadi setelah nanti teman-teman lulus dari Senshu, itu teman-teman kalau mau lanjut ke jenjang undergraduate, itu sudah bisa langsung jadi mahasiswa di tahun ketiga. Kemudian kalau untuk Senshu ini, persyaratan utamanya adalah maksimal 24 tahun, kemudian minimal nilai semester 4 dan 5-nya teman-teman itu adalah 80 untuk masing-masing mata pelajaran gitu ya, matematika dan bahasa Inggris. Nah, kalau untuk Senshu itu, apabila nilainya teman-teman di salah satu semester misalnya ada yang kurang dari 80, teman-teman tetap bisa mendaftar dengan melampirkan salah satu sertifikat bahasa Jepang yang sudah disebutkan gitu ya, bisa JLPT, JTES, NATES, atau EJU dengan ketentuan nilai masing-masing. Kemudian kalau untuk Senshu ini, pilihan bidang studinya itu sangat beragam gitu ya, mulai dari teknologi, kemudian juga dia ada personal care and nutrition gitu ya, nutrisi, ada education, business, fashion, sampai di arts atau seni budaya itu available di sana. Jadi Senshu ini memang ideal buat teman-teman yang ingin masuk ke dunia kerja lebih cepat gitu ya dengan skill yang memang spesifik. Oke, kemudian selanjutnya itu ada program College of Technology atau KOSEN yang setara dengan D3. Nah, program ini itu khusus untuk teman-teman jurusan IPA. Jadi kalau teman-teman jurusannya selain IPA nggak bisa daftar si kosen gitu ya. Karena memang kosen ini lebih fokus ke bidang teknologi atau teknik. Lulusannya pun diharapkan bisa jadi ahli teknik atau insinyur gitu. Nah, durasi programnya itu 4 tahun, termasuk 1 tahun sekolah bahasa Jepang. Kemudian untuk persyaratannya tadi sama seperti Senshu, maksimal 24 tahun, minimal nilai semester 4 dan 5-nya adalah 80 untuk matematika dan bahasa Inggris. Nah, perbedaannya adalah kalau Senshu tadi kurang dari 80 masih bisa daftar, kalau untuk Kosen ini teman-teman kalau nilainya ada yang kurang dari 80, maka teman-teman tidak bisa mendaftar. Begitu. Kemudian untuk pilihan jurusannya itu teman-teman kalau untuk kosen terbagi jadi 2. Jadi ada kategori fisika dan juga kategori kimia dan teman-teman hanya bisa memilih maksimal 3 jurusan dalam satu kategori gitu. Jadi nggak bisa cross kategori ya gitu. Oke, kemudian yang terakhir itu ada program Gakubu atau undergraduate. Nah, ini program S1 reguler gitu ya, dengan durasi 5 tahun. Jadi ada include termasuk 1 tahun sekolah bahasa Jepang. Kemudian persyaratannya juga sama, kalau maksimal usia itu 24 tahun. Kemudian untuk persyaratan nilainya berbeda dengan Senshu dan Kosen. Kalau untuk S1 adalah nilai dari semester 3 sampai 5, masing-masing semester itu minimal 84 untuk masing-masing jurusan yang mau dituju teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman pilihan jurusannya IPA berarti nilai matematika, bahasa Inggris, fisika.
Kalau IPA B juga matematika, bahasa Inggris, fisika atau biologi. Sedangkan kalau IPS itu matematika dan bahasa Inggris. Kalau misalnya untuk teman-teman yang pilih bidang studi kategori IPA, nilainya ada yang di bawah 84, itu artinya teman-teman tidak bisa mendaftar meskipun memiliki sertifikat bahasa Jepang. Sedangkan kalau teman-teman yang pilih bidang studi kategori IPS, kalau ada nilai yang disebutkan kurang dari 84, tetap bisa mendaftar dengan melampirkan salah satu sertifikat bahasa Jepang. Oke, kemudian untuk pilihan bidang studinya, untuk Gakubu juga lebih bervariasi ya teman-teman. Dia ada IPA, IPS, semuanya ada di sana. Teman-teman nanti bisa cek lagi juga detail untuk jurusannya ini di websitenya Max gitu. Oke, kemudian bagaimana dengan persyaratan dokumen dan juga cara mendaftarnya gitu ya untuk tiga program yang tadi sudah dijelaskan, baik Senshu, Kosen maupun Gakubu. Persyaratan dokumennya itu pada dasarnya mirip-mirip, jadi teman-teman nanti perlu mengisi formulir aplikasi sesuai dengan kategori bidang yang teman-teman mau daftar. Kemudian teman-teman juga perlu menyiapkan pas foto yang diambil 6 bulan terakhir dengan warna latar belakang bebas. Kemudian teman-teman juga perlu menyiapkan transkrip nilai. Nah, ini transkrip nilai dari kelas 10 sampai kelas 11 semester 2 gitu ya. Kalau nanti semester 2-nya belum available, itu sampai 12 semester 1 gitu. Kemudian selain daripada itu juga teman-teman membutuhkan ijazah. Kalau belum ada ijazah nanti pakai surat keterangan akan lulus, kemudian butuh surat rekomendasi dari guru atau Kepsek, terus juga butuh surat akreditasi sekolah dan juga sertifikat kemampuan bahasa asing. Sebenarnya sertifikat bahasa asing ini tidak wajib gitu ya, kalau teman-teman punya nanti bisa dilampirkan. Kamu boleh IELTS, TOEFL, TOEIC gitu ya. Atau kalau ada JLPT juga nanti teman-teman bisa lampirkan di sana. Selain daripada itu, kalau teman-teman punya sertifikat prestasi atau penghargaan, pernah ikutan lomba, olimpiade gitu ya, achievementnya teman-teman, sangat disarankan untuk dilampirkan supaya dia bisa menjadi nilai tambah untuk boost profilnya teman-teman gitu. Nah, untuk teman-teman yang nanti mendaftar jalur kedutaan atau jalur embassy, semua dokumen ini harus dikirimkan dalam bentuk fisik ke Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jakarta. Jadi pastikan semua dokumennya teman-teman itu lengkap, sesuai format dan dikirim sesuai tenggat waktu. Kemudian perlu dicatat juga bahwa pihak kedutaan itu tidak ada konfirmasi penerimaan dokumen. Jadi teman-teman harus simpan resi pengirimannya dan cek sendiri status pengiriman dokumennya teman-teman. Begitu. Oke, selanjutnya gitu ya, untuk alur lengkap pendaftaran beasiswa Max jalur kedutaan itu adalah pertama-tama nanti teman-teman harus melakukan pendaftaran online melalui link yang sudah disediakan Kedutaan Besar Jepang. Kemudian setelah itu nanti teman-teman perlu mengirim dokumen fisik gitu ya ke Kedubes Jepang yang di Indonesia, di Jakarta. Kemudian setelah itu teman-teman nanti akan melalui proses seleksi dokumen. Kalau teman-teman nanti lolos seleksi administrasi, maka akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu tes tulis. Tes tulis ini biasanya akan mencakup mata pelajaran seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kalau jurusan IPA juga ada materi IPA-nya dan biasanya diadakan serentak di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan juga Denpasar. Nah, setelah nanti teman-teman lolos tes tulis gitu ya, teman-teman akan dipanggil untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu wawancara dengan pihak kedutaan. Setelah nanti lulus wawancara, teman-teman akan masuk ke tahap pencarian LOA atau Letter of Acceptance dari universitas di Jepang yang teman-teman mau tuju. Kemudian setelah berhasil mendapatkan LOA, barulah beasiswanya nanti akan dikonfirm gitu ya secara resmi oleh pemerintah Jepang. Nah, untuk estimasi timeline seleksinya kurang lebih itu setiap tahun seperti ini teman-teman. Jadi pendaftaran nanti buka di bulan April ke Mei. Kemudian teman-teman menunggu hasil seleksi dokumen yang biasanya keluar pertengahan Juni. Kemudian kalau lolos tahap dokumen nanti akan ada ujian tulis biasanya di akhir Juni. Setelah nanti ada pengumuman hasil ujian tulis keluar di pertengahan Juli, lalu dilanjutkan tadi wawancara gitu ya. Wawancaranya biasanya di akhir Juli dan ini wawancaranya offline di Kedutaan Besar Jepang. Kemudian mendapatkan pengumuman hasil wawancara biasanya di awal Agustus. Setelah itu nanti teman-teman harus cari LOA ya dari universitas di Jepang. Baru nanti proses seleksinya akan berlanjut ke tahap final di Max Pusat di Jepang. Kemudian kalau sudah
nanti dibawa ke final di Max Pusat yang di Jepang. Pengumuman akhirnya biasanya keluar di bulan Februari di tahun berikutnya gitu ya untuk keberangkatan ke Jepangnya di bulan April. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kita sudah bahas tips and trick beasiswa, kemudian juga beasiswa Max gitu ya. Nah, selain daripada beasiswa Max yang cukup kompetitif, sebenarnya ada beberapa juga opsi-opsi beasiswa lain yang teman-teman itu bisa coba untuk kuliah S1 di Jepang. Dia ada beasiswa yang fully funded, ada juga yang partial funded. Nah, kalau untuk kategori yang fully funded, contoh-contoh lainnya gitu ya, beberapa beasiswa yang bisa jadi opsi teman-teman itu ada Mitsui Busang Scholarship gitu ya. Kemudian juga ada dari Kyoto, mereka punya International Undergraduate Program scholarship-nya. Kemudian juga ada Nagoya. Nagoya juga mereka punya G30 Undergraduate Scholarship untuk English program juga. Kemudian KUAS juga mereka punya KUAS Scholarship yang bisa dapat fully funded scholarship. Terus juga ada beberapa kategori beasiswa Max yang jalur University Recommendations ya, kayak ada di Tsukuba IDE atau Interdisciplinary Engineering. Kemudian ada di Tokyo Institute Science of Tokyo atau dulu disebutnya Tokyo Institute of Technology ya, di program GSEP-nya ini juga English Undergraduate Program. Mereka juga punya Max jalur University Recommendations. Atau di Hyogo Global Business Course-nya mereka juga punya beasiswa Max U2U, atau di Okayama atau di Shibaura Institute of Technology itu juga mereka pada offer gitu ya beasiswa Max untuk jalur S1. Nah, selain daripada beasiswa yang sifatnya tadi fully funded, itu juga ada yang partial funded nih yang mungkin nanti bisa jadi opsi juga untuk teman-teman daftar S1 di Jepang. Kayak ada beasiswa JASO gitu ya, atau dari Tsukuba University Scholarship itu juga mereka punya partial funded scholarship-nya, atau dari TIU, Ritsumi, Kang Epiu, Toyo, Sofia, Dosisa. Ini ada beberapa contoh-contoh yang mereka memang punya beasiswa dari kampusnya, seperti itu. Yang penting, yang paling penting gitu ya buat teman-teman jangan terpaku ke satu beasiswa aja, tapi coba explore semua peluang yang ada. Jadi semakin banyak opsi yang teman-teman coba, harapannya juga semakin besar ya peluang teman-teman untuk bisa berangkat ke Jepang. Baik, teman-teman, slide tadi sudah ini ya, slide ini menutup nih seluruh materi yang ingin aku sampaikan pada hari ini. Jadi teman-teman terima kasih banyak sudah ikut webinarnya sampai selesai. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat, kemudian juga menjawab nih rasa penasarannya teman-teman. Dan yang paling penting harapannya aku adalah apa yang sudah aku sampaikan ini bisa memotivasi teman-teman gitu ya untuk berani mencoba kuliah ke Jepang. Last message dari aku gitu ya, dream big, prepare well, and don't be afraid to try. Jadi aku percaya dengan persiapan yang matang dan semangat yang kuat, teman-teman bisa mewujudkan cita-citanya teman-teman gitu. Semangat ya teman-teman semuanya. Oke, dari aku cukup. Jadi selanjutnya aku kembalikan ke Kak Hanum. Terima kasih Kak Hanum. Terima kasih banyak Kak Fanya. Seperti yang Kak Fanya sampaikan tadi ya, dream big, prepare well, and also don't be afraid to try. Terima kasih banyak Kak Fanya untuk pesan-pesan dan juga informasi yang disampaikan pada teman-teman pada pagi hari ini. Tadi di sesi Kak Fanya juga menyampaikan gimana nih caranya how to as interview. Ada juga Kak Fanya juga menyampaikan beasiswa-beasiswa parsial dan juga fully funded untuk teman-teman yang berencana melanjutkan S1 selain Max. Ada Mitsui Bussan Scholarship, ada juga JASO ya Kak, yang itu partial funded yang bisa digunakan teman-teman untuk nantinya bersekolah di Jepang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A, Kakaknya. Di sini teman-teman sudah banyak sekali mengirimkan pertanyaan, namun karena waktu Q&A-nya terbatas, jadi saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan perwakilan ya Kak, yang ada di kolom chat ini. Baik, yang pertama, karena ini merupakan untuk sesi S1 terlebih dahulu, jadi pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Kakaknya adalah pertanyaan dari teman-teman yang merujuk ke S1. Baik, yang pertama, dari Kak Kayla, Kakaknya kalau lagi menjalankan kuliah, tapi tetap mau ambil beasiswa Max untuk S1, apakah kita bisa? Bagaimana nih Kakaknya? Oh, maksudnya udah lagi posisinya udah kuliah di salah satu univ, kemudian mau daftar gitu ya, Kak ya? Betul, Boleh, Kak. bisa aja sebenarnya bisa.
Selama memang tadi ya persyaratan usianya adalah maksimal 24 tahun, kemudian nilainya memenuhi, harusnya nggak ada masalah sih gitu. Tetap bisa cobain. Baik, baik. Terima kasih banyak Kak Fanya. Untuk Kak Kayla, berarti sudah terjawab ya Kak apa yang ditanyakan tadi. Jadi Kak Kayla bisa melaksanakan pendaftaran beasiswa Max meskipun sedang melaksanakan S1. Jadi selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Rafa. Kak Fanya, saya ingin bertanya untuk negara Jepang itu esainya lebih mengarah seperti esai yang naratif, akademik, atau bagaimana ya? Dan ingin bertanya juga satu pertanyaan lagi, lebih besar mana acceptance rate-nya antara Max U2U dan G2G? Ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh teman-teman yang lainnya, karena U2U dan G2G kan ini merupakan dua jalur yang cukup berbeda ya Kak. Jadi Betul. teman-teman juga mungkin curious terkait acceptance rate-nya untuk U2U dan juga G2G. Boleh siapanya? Oke, aku jawab yang esai dulu ya Kak ya. Kalau untuk esai-esai di negara Jepang, itu sebenarnya esainya lebih ke naratif sih gitu ya. Jadi biasanya mereka itu pertanyaannya nggak akan jauh-jauh dari motivasi teman-teman untuk memilih gitu ya, jurusan yang mau dituju itu seperti apa. Jadi motivasi memilih jurusan, kemudian alasan pemilihan Jepang, alasan pemilihan kampusnya apa, dan juga rencana setelah lulus. Biasanya nggak jauh-jauh dari sana. Jadi nggak terlalu akademik ya, cuma untuk membuat esainya outstanding, itu teman-teman nanti bisa hubungin juga dengan courses-courses yang ada di kampusnya itu apa, kemudian juga minatnya teman-teman nanti pada saat mau kuliah itu mau mau pelajarin apa aja, mau ikut kegiatan apa, setelah lulus nanti mau gimana, itu bisa dimasukin di sana. Nah, kalau untuk acceptance rate gitu ya, setiap tahun Max G2G itu biasanya ini juga bersumbernya dari Q&A FAQ-nya Max ya, Max kedutaan Jepang yang ada di Indo gitu. Kalau teman-teman nanti cek di FAQ-nya, itu juga tersedia di sana. Setiap tahun itu mereka merekomendasikan 15 gitu ya. 15 ini udah include untuk Senshu, Kosen, Gakubu. Nah, tahun lalu itu yang keterima Max Gakubu untuk S1 itu cuma satu orang dari Indonesia. Kalau aku nggak salah ini ya. Jadi G2G ini memang kuotanya limited sih. Biasanya yang keterima tiap tahun pun less than 10 gitu ya. Jadi mungkin bisa dicoba juga jalur yang U2U sih. Mungkin U2U karena udah spesifik kampusnya, bisa jadi dia kuotanya udah lebih open ya daripada yang G2G. Karena kan kalau G2G ini dia itu beasiswa yang super terkenal juga dan peminatnya setiap tahun tuh banyak banget gitu. Jadi profilnya teman-teman juga bersaing dengan profil student-student yang lain yang punya banyak achievement dan lain-lain. Jadi mungkin U2U juga bisa jadi opsi yang lebih open buat teman-teman gitu. Baik, terima Ya, kasih banyak Kak Fanya untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Rafa terkait pertanyaan tadi. Selanjutnya aku izin bertanya lagi mm, dari M. Saleh, Purwakarta, dari Kak Saleh. Mbak Fanya, saya izin bertanya untuk kosen dan gakuku apabila nilai yang wajibnya seperti matematika dan bahasa Inggrisnya di bawah 80 pada semester 1 dan 2 saja, apakah masih bisa Mbak? Lalu, apakah murid yang tidak memiliki banyak prestasi dan hanya memiliki riwayat organisasi saja masih bisa memungkinkan untuk lolos? Terima kasih Mbak. oke. Jadi kalau untuk nilai semester 1 sama 2 nggak apa-apa, karena yang dilihat itu adalah nilai semester 4 dan 5. Jadi kalau semester 4 dan 5-nya nilainya aman, harusnya masih memenuhi ini ya persyaratan untuk daftar. Kemudian kalau nggak punya banyak prestasi dan riwayat organisasi bisa lolos atau enggak, itu tergantung daripada kondisi pendaftar yang mendaftar saat itu seperti apa, karena profilnya teman-teman akan bersaing ya dengan profil student yang lain. Tapi alangkah lebih baiknya ketika punya riwayat organisasi, volunteer ataupun prestasi, harapannya itu adalah ini ya bisa menjadi boost untuk profilnya teman-teman supaya lebih outstanding dibandingkan yang lain gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Fanya untuk pertanyaannya. Untuk Kak Saleh, semoga apa yang disampaikan Kak Fanya tadi bisa terjawab ya. Dan sekarang ada pertanyaan lagi nih Kak Fanya dari Kak Evita Sukmawati. Ini ada dua pertanyaan, tapi mungkin aku akan gabungkan jadi satu. Untuk Kak Fanya, apakah ada kemungkinan untuk melanjutkan kuliah S1 di Jepang tanpa adanya gap year? Jadi kalau mau mendaftar Max,
ada kemungkinan gap year atau tidak nih Kak? Karena pendaftaran kan baru dimulai April ya, dan mulai programnya juga April tahun depannya lagi. Sementara SMA di Indonesia itu selesai di bulan Juni ya Kak, atau bahkan April sampai Mei itu udah selesai. Jadi bagaimana nih Kakaknya? Apakah ada kemungkinan gap year? Oke, jadi kalau misalnya mau daftar Max yang jalur kedutaan, itu memang mau nggak mau harus gap year, karena baru bisa daftar itu kan di bulan April, baru berangkatnya di April tahun depannya. Jadi mau nggak mau ada gap year sekitar kurang lebih setahun gitu ya. Nah, kalau mau mau kuliah S1 di Jepang tanpa gap year, opsinya adalah mendaftar beasiswa yang lain gitu. Jangan daftar Max. Kalau mau daftar Max pun daftar jalur yang U to U. Jadi langsung daftar ke kampusnya kayak misalnya di Tsukuba yang interdisciplinary engineering gitu ya, atau yang aku sebutkan kayak GSEP. Tapi kalau GSEP ini juga harus gap year sih, karena dia hanya ada enrollment-nya itu di bulan April gitu. Jadi dia akan buka di bulan Juli Agustus ini biasanya untuk April di tahun depan. Kemudian daftarnya tadi ya langsung ke program yang memang punya. Misalnya mau daftar English program, daftar ke programnya langsung kayak misalnya di Kyoto IUP atau Nagoya J30-nya gitu ya, atau Tohoku atau masih ada banyak kampus-kampus lain yang kita bisa daftarnya itu 1 tahun sebelum. Jadi kalau sekarang teman-teman itu di kelas 11 semester 2 ya berarti ya, iya akan kelas 12 nih. Nah, tahun ini daftar untuk enrollment tahun depan itu bisa. Jadi nggak ada gap year-nya gitu. Tapi kalau teman-teman daftarnya ke program yang Japanese, mau nggak mau harus gap year karena Japanese program itu hanya open di bulan April gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Fanya untuk jawabannya. Semoga tadi menjawab ya teman-teman apa yang ditanyakan tadi. Dan Kak Fanya ini masih ada banyak sekali pertanyaan, tapi aku izin untuk menanyakan satu pertanyaan lagi di sini, apakah boleh? Ya, iya Kak, silakan. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Kak Rizky. Kak izin bertanya, kan saya sekolah SMP yang sudah tadi Kak Fanya jelaskan di situ tertera jurusan IPA dan IPS. Sedangkan di SMK itu tidak ada keduanya gini Kak. Bagaimana Kak? Apakah bisa mendaftar? Hmm, tapi di SMK-nya ada mata pelajaran yang disyaratkan nggak? Kayak ada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika. Kalau misalnya ada, harusnya masih possible untuk bisa daftar gitu. Karena yang dilihat adalah persyaratan nilai yang disebutkan sesuai dengan jurusan yang mau dituju sih. Gitu, Kak Oke, Rizky. jadi terima kasih banyak Kak Fanya. Jadi selama di SMK tersebut masih ada mata pelajaran yang memang tadi dituju seperti matematika dan bahasa Inggris. Jadi meskipun tidak ada jurusan IPS dan IPA masih bisa ya Kak untuk Iya, mendaftar. betul, betul masih bisa. Karena memang untuk lulusan SMA atau SMK. Oke, terima kasih banyak Kak Fanya untuk jawabannya yang sudah diberikan kepada teman-teman. Ini sebenarnya masih banyak sekali Kak pertanyaan terkait apa yang sudah Kak Fanya sampaikan tadi. Tetapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.50, aku izin meminta izin kepada Kak Fanya untuk teman-teman yang tidak bisa terjawab pertanyaannya, apakah diperbolehkan apabila nanti reach out ke Kak Fanya mungkin melalui email atau Instagram pribadi Kak Fanya apabila diperbolehkan. Ya, boleh-boleh Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Fanya. Jadi teman-teman, karena masih banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab di sini, Kak Fanya sudah memperbolehkan teman-teman untuk reach out Kak Fanya apabila teman-teman masih ingin bertanya melalui email ataupun Instagram pribadi Kak Fanya. Nanti dari panitia akan mengirimkan kontak email ataupun Instagram pribadi Kak Fanya ke grup yang sudah ada di grup WhatsApp. Ya, sambil Mungkin, aku tulis di chat juga aja nggak apa-apa Kak. oh, Ya, boleh Kak Fanya siap. ya, Terima kasih oke. banyak. Ya, thank you Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Fanya. Jadi, itu merupakan rangkuman dari sesi 1 hari ini bersama Kak Fanya. Sekarang kita akan, terima kasih banyak Kak Fanya sudah sharing kepada teman-teman dan juga sudah menjawab banyak sekali pertanyaan yang teman-teman lontarkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Fanya tadi bisa bermanfaat nih bagi teman-teman sebagai ladang persiapan untuk nantinya bisa studi di Jepang. Terima kasih banyak Kak Fanya. Terima kasih Kak. Jadi, siap sama-sama. Jadi sekarang kita akan lanjut ke sesi webinar yang kedua, yaitu strategi memilih studi dan tips dan trik beasiswa S2 sampai dengan S3 di Jepang. Untuk profil pembicara pada
siang hari ini adalah Kak Anantia Pustimbara, MM PhD. Untuk Kak Anantia Pustimbara atau biasa disapa Kania, apakah sudah ada di Zoom bersama kami? Halo, selamat siang buat Kak Hanum, buat teman-teman semua. Selamat siang Kania, bagaimana kabarnya Kania hari ini? Baik, Alhamdulillah. Moga-moga teman-teman juga di sini yang udah join nih di sesi 1 sama sesi 2 ini juga sehat-sehat selalu ya. Oke, amin. Semoga teman-teman di sini masih semangat ya mendapatkan informasi tambahan nih terkait tadi sudah tentang S1, sekarang terkait S2 sampai dengan S3 dari Kak Ania. Jadi sebelum aku mempersilakan Kak Nia nih untuk share screen materinya hari ini, aku izin memperkenalkan Kak Nia terlebih dahulu pada teman-teman. Jadi Kak Nia atau Kak Anantia Pustimbara ini merupakan alumnus dari Tokyo Institute of Technology yang dulunya yang sekarang merupakan Institute of Science Tokyo dan sekarang menjadi specially appointed assistant professor di Kochi Medical School. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi untuk Kania, apakah siap untuk sharing dengan teman-teman pada siang hari ini? Oke, aku mulai share screen-nya Oke, ya. Sebentar. oke. Kira-kira apa sudah terlihat ya? Oke, masih. Oke, aman Kak. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, untuk Kak Anantia Pustimbara, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak Hanum dan buat teman-teman PPI semua. Selamat siang juga buat teman-teman yang udah join nih di sesi 1 sama sesi 2 untuk Virtual Edu Fair pada siang hari ini ya. Em, aku akan membantu nih mengguide kira-kira kurang lebih sharing session kita untuk sesi yang kedua untuk teman-teman yang kira-kira mau melanjutkan studi nih untuk jenjang master dan doktoral. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh ya, aku akan sedikit memperkenalkan diri kembali. Nama saya Nantia Pustimbara, biasa juga dikenal sebagai Nia. Pada tahun 2018 saya sudah menyelesaikan studi sarjana di Departemen Biologi Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan studi di Jepang, khususnya untuk Tokyo Institute of Technology di jenjang master dan juga doktoral, jadi S2 dan juga S3. Kebetulan untuk programnya sendiri adalah International Graduate Program yang integrated, jadi bersambung dari S2 langsung ke S3 dari tahun 2019 hingga 2021 untuk S2 dan 2021 hingga 2024 untuk S3-nya. Dan saat ini saya sedang bekerja di Kochi Medical School sebagai Specially Appointed Assistant Professor. Nah, untuk sesi kita nih ya di siang hari ini untuk sesi yang kedua, kurang lebih ini gambaran dari apa yang akan kita bagi nih ya gitu di sesi kedua ini. Yang pertama itu adalah alasan mengapa teman-teman tuh perlu gitu untuk mempertimbangkan melanjutkan studi S2 dan S3 di Jepang. Dan yang kedua adalah beasiswa apa saja nih yang tersedia untuk teman-teman yang bisa teman-teman daftarkan untuk S2 dan S3 dan yang ketiga adalah apa saja yang teman-teman perlu persiapkan ketika teman-teman ingin melanjutkan studi S2 dan S3 di Jepang berdasarkan scholarship yang ada. Dan yang terakhir adalah kira-kira apa yang teman-teman bakal dapetin nih gitu ketika teman-teman akan melanjutkan studi di Jepang berdasarkan beasiswa yang ada gitu. Nah, untuk yang pertama, mungkin teman-teman di sini yang udah join nih kurang lebih ada 250 orang gitu ya. Mungkin yang siang ini udah semangat nih ya mau join, itu punya alasannya masing-masing gitu. Kira-kira kenapa sih gitu teman-teman mau melanjutkan studi di Jepang gitu ya khususnya. Nah, salah satu hal yang memang penting gitu untuk dipertimbangkan kenapa memang Jepang itu menjadi salah satu apa ya negara yang dipertimbangkan gitu untuk melanjutkan studi itu diantaranya adalah banyaknya peluang beasiswa. Seperti yang mungkin sudah disebutkan di sesi-sesi sebelumnya ya gitu. Kurang lebih saat ini sudah ada 6.500 mahasiswa nih di Jepang gitu ya yang sudah
meneruskan studinya, mungkin dari sarjana atau mungkin dari master ataupun doktoral gitu. Itu memang karena ada banyak sekali peluang-peluang yang teman-teman bisa coba gitu ya untuk melanjutkan studi. Dan yang berikutnya adalah kualitas riset dan pendidikan yang sangat baik. Jadi mulai dari pendidikan yang sejak dini banget hingga mungkin tahapan terakhir ya, mungkin master ataupun doktoral. Jadi untuk postgraduate itu kualitas riset dan pendidikan di Jepang itu sangat-sangat diperhatikan, mulai dari kualitas penelitian atau mungkin dari publikasi atau mungkin dari kesempatan-kesempatan untuk conference dan publikasi dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang memang sangat diperhatikan gitu oleh baik dari kualitas pendidikan di universitas maupun juga dari negara. Maka dari itu juga bisa menjadi pertimbangan penting gitu buat teman-teman ya. Dan yang berikutnya adalah lingkungan yang aman dan cocok untuk membangun pengalaman awal. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah join di siang hari ini, mungkin ini adalah salah satu kesempatan pertama dan mungkin satu-satunya gitu ya buat teman-teman yang mau menyelanjutkan gitu studi di luar negeri gitu. Nah, Jepang ini merupakan salah satu negara yang mungkin menurut pendapatku pribadi ya, itu merupakan negara yang aman gitu buat teman-teman yang mungkin ini baru kesempatan pertama kali gitu untuk tinggal di Jepang dan mungkin jauh dari keluarga dan sebagainya gitu. Sejauh ini Jepang itu memberikan suasana yang aman sehingga teman-teman itu sangat mudah gitu untuk menjadi pengalaman pertama gitu. Nah, sekarang nih teman-teman udah fix gitu ya, udah akan melanjutkan gitu. Kira-kira untuk studi berikutnya mereka teman-teman akan melanjutkan di Jepang. Nah, kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu untuk teman-teman sekalian? Nah, salah satunya adalah menentukan beasiswa yang paling tepat nih buat teman-teman sekalian. Mungkin tadi di sesi satu sudah dijelaskan secara lebih mendetail ya dari tipe-tipe beasiswa apa saja yang mungkin tersedia buat teman-teman di sesi pertama kafanya. Tapi mungkin di sini aku akan menjelaskan sedikit gitu ya gambarannya aja gitu untuk teman-teman yang mau meneruskan di jenjang master dan doktoral di antaranya ada beberapa beasiswa. Yang pertama itu adalah Government Scholarship, MAX atau Monbuka Gakusho. Nah, untuk Max ini, untuk S2 dan S3 itu punya dua tipe, yaitu Embassy Recommendation dan University Recommendation. Kalau Embassy Recommendation itu biasa diketahui sebagai G2G atau Government to Government, dan untuk University Recommendation itu University to University. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah menyelesaikan studi sarjana di Indonesia, nah itu bisa langsung melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu mungkin master, ataupun mungkin yang sudah master ya di Indonesia itu akan meneruskan ke jenjang berikutnya itu doktoral, tapi langsung mengapproach atau melihat gitu ya informasi-informasi yang terdapat dari universitas yang memang teman-teman tuju. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua ada Japan Student Service Organization atau JASO. Nah, JASO ini juga mungkin bisa dibilang beasiswa pemerintah atau government scholarship ya, tapi yang sifatnya parsial. Dan untuk JASO sendiri itu bisa didaftarkan sebelum teman-teman masuk di kampus tersebut ataupun setelah teman-teman mungkin sudah terdaftar di kampus tersebut gitu. Nah, yang ketiga ada local government atau local international association. Salah satunya itu adalah Impact Scholarship Foundation, ada Ajinomoto Scholarship, dan sebagainya. Nah, ini untuk international association atau local government itu teman-teman bisa cari infonya lebih lanjut untuk mendetailnya itu di mungkin foundation atau organisasi yang memang menyediakan beasiswa-beasiswa spesifik tersebut gitu. Nah, biasanya untuk beasiswa-beasiswa ini itu terbatas setiap tahunnya gitu ya untuk kuotanya juga mungkin juga nggak sebanyak beasiswa-beasiswa yang tersedia dari mungkin negara atau government dan sebagainya. Jadi untuk informasi lebih mendetail teman-teman harus harus aktif ya gitu mencari informasi baik dari website ataupun mungkin dari flyer atau mungkin dari iklan yang diberikan oleh foundation atau organization atau mungkin bahkan dari local government yang memberikan support untuk foreign scholarship. Dan yang terakhir adalah on-campus scholarship and tuition fee exemption. Nah, kalau on-campus scholarship itu biasanya ada beberapa mungkin kerjasama antara satu universitas dengan universitas yang lain, ataupun mungkin juga universitas yang memberikan support atau beasiswa untuk foreign student yang memang
ditujukan untuk satu kampus itu sendiri. Jadi memang untuk informasinya ini juga limited ya. Jadi teman-teman cuma perlu cek website dari kampus-kampus yang dituju sehingga teman-teman bisa mengikuti ini kira-kira timeline-nya seperti apa dan detailnya dan sebagainya. Dan untuk tuition fee exemption nih, buat teman-teman yang mungkin memang dari awal udah pengen banget gitu ya melanjutkan studi gitu di Jepang, dan mungkin dari awal gitu tidak punya kesulitan ataupun ingin terlebih dahulu gitu ya berangkat dan juga masuk di universitas tersebut, itu teman-teman bisa nantinya ketika sudah terdaftar dan sudah berkuliah di kampus yang teman-teman tuju, itu teman-teman bisa mengajukan tuition fee exemption bahkan hingga 0 yen ya. Jadi teman-teman tidak perlu membayar untuk scholarship, untuk biaya dari kuliah tersebut. Tapi untuk living cost teman-teman harus menanggung sendiri biaya yang nantinya akan teman-teman jalani gitu. Nah, berhubung sharing session pada siang hari ini, mungkin saya akan lebih fokus nih ya tentang Max Scholarship U2U karena kebetulan di program S2 dan S3 yang saya jalani itu adalah program University to University. Nah, kira-kira fasilitas apa saja sih yang disediakan untuk penerima beasiswa dari U2U? Di antaranya adalah biaya kuliah yang ditanggung sepenuhnya. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi pusing mikirin tentang penelitian ataupun mungkin tentang tuition fee karena memang biaya kuliah itu memang sudah ditanggung 100% oleh Max gitu ya. Yang berikutnya adalah teman-teman akan diberikan tunjangan hidup. Untuk research student, mahasiswa S2 dan mahasiswa S3 kurang lebih sekitar 15 juta kali ya, untuk 15 juta rupiah per bulannya, atau 143.000 per bulan untuk research student, 144.000 untuk S2, dan 145.000 untuk mahasiswa S3. Dan juga ada support untuk tiket pesawat pergi pulang Indonesia dan Jepang. Jadi untuk pertama kali teman-teman nanti ketika sudah mendapatkan beasiswa dan sudah lolos screening dan juga sudah diterima, maka teman-teman akan mendapatkan 1 kali tiket pesawat pergi untuk pertama kalinya dari Indonesia ke Jepang. Dan ketika teman-teman sudah lulus, sudah menyelesaikan studi, teman-teman juga akan dibiayai 1 tiket dari Jepang untuk kembali ke Indonesia untuk terakhir kali itu. Nah, apa saja kira-kira gambarannya nih teman-teman harus persiapkan ketika teman-teman ingin mendaftarkan beasiswa-beasiswa tersebut gitu. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi dari website dan kampus tujuan. Nah, tadi ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa informasi-informasi itu biasanya kurang lebih sih nggak jauh berbeda ya gitu antara satu kampus dengan kampus yang lain. Tapi teman-teman harus tetap memeriksa atau mengecek gitu ya update dari informasi antar kampus tersebut sehingga teman-teman itu perlu approach masing-masing website dari kampus-kampus yang memang teman-teman tuju. Selain itu, teman-teman harus memeriksa persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan dan menghubungi calon supervisor yang diinginkan. Nah, ini mungkin ada sedikit step yang agak sedikit berbeda ya gitu untuk dari yang dibandingkan dengan sesi satu sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Kavanya. Untuk program S2 dan S3, teman-teman itu wajib untuk menentukan supervisor ataupun pembimbing yang nantinya akan membimbing penelitian teman-teman di program S2 dan S3. Sehingga sebelum teman-teman melalui semua proses yang nantinya akan dilalui, itu adalah harus menerima konsen email ataupun persetujuan gitu ya dari calon supervisor yang nantinya akan membimbing kalian. Dan yang terakhir adalah ketika sudah mendapatkan konsen email tersebut, maka persiapan berkas-berkas dapat dilanjutkan. Nah, tadi ya sudah disebutkan bahwa buat program S2 dan S3 itu penting banget untuk menentukan supervisor yang paling tepat buat buat teman-teman gitu ya. Berikut ada beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa jalani. Di antaranya adalah menyesuaikan latar belakang topik riset dengan keahlian supervisor yang diinginkan. Jadi untuk teman-teman sekalian mungkin ya untuk dia satu di tahun ketiga dan tahun keempat teman-teman udah menulis skripsi gitu ya. Dan untuk skripsi itu juga mungkin ada penelitian-penelitian yang dilakukan. Maka dari itu teman-teman pada umumnya sudah memiliki topik riset dari berdasarkan hal tersebut gitu. Nah, dari topik riset itu teman-teman juga bisa melanjutkan
topik risetnya untuk program S2 nantinya gitu untuk menyesuaikan kira-kira supervisor siapa yang dapat menyesuaikan topik tersebut gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga mau topik yang berbeda gitu, yang nggak mau melanjutkan topik yang sudah dibawa di S1 atau punya topik yang baru, itu pastikan bahwa topik yang akan teman-teman bawa itu sesuai dengan supervisor yang nantinya akan membimbing teman-teman. Yang kedua adalah pilih bidang yang kalian minati. Karena hal ini tuh sangat penting karena memang untuk S2 dan S3 itu fokusnya adalah sebagian besar waktu yang akan kalian lewati itu adalah penelitian. Jadi memang ada beberapa SKS yang perlu dipenuhi buat teman-teman nantinya menyelesaikan studi, tapi hampir 1 hingga 1,5 tahunnya ya mungkin untuk S2 itu akan dipenuhi dengan penelitian karena teman-teman akan berusaha mencari data. Jadi untuk sarannya adalah meskipun mungkin tidak sesuai dengan studi yang sudah dijalani sebelumnya, tapi pastikan bahwa topik yang akan teman-teman bawa itu adalah topik yang memang teman-teman minati. Sehingga itu juga dapat mempermudah dalam proses teman-teman nantinya mencari data dan juga mungkin nantinya akan melakukan publikasi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah umumnya lab-lab di kampus Jepang memiliki websitenya masing-masing. Nah, buat teman-teman mungkin ya gitu, belum ada gambaran nih, kira-kira profesor siapa yang akan teman-teman approach. Nah, itu teman-teman bisa cari pertama di website kampus dan yang kedua adalah website di lab masing-masing. Jadi mungkin teman-teman udah tahu departemen apa yang akan teman-teman jalani dan juga mungkin topik risetnya teman-teman bisa cari nih dari riset, mungkin dari publikasi, mungkin dari paper yang sudah dipublish gitu ya di internet. Dan nanti kemudian juga teman-teman bisa cari nama-namanya ataupun baik juga dari institusinya ya. Dan itu kemudian teman-teman bisa cari website dari kampusnya dan juga website dari labnya. Karena biasanya terutama untuk kampus-kampus ataupun lab-lab yang sudah beberapa kali gitu ya menerima mahasiswa internasional itu umumnya sudah memiliki website yang memberikan informasi nih kira-kira penelitiannya apa saja sih yang sudah dilakukan di lab tersebut. Itu. Dan ketika teman-teman sudah fix nih ya, sudah menentukan kira-kira topik riset apa yang akan dilakukan dan juga kira-kira profesor siapa nih yang teman-teman ingin approach gitu ya. Berikutnya, teman-teman harus mendapatkan konsen email. Konsen email ini merupakan bukti bahwa calon mahasiswa telah menghubungi profesor atau calon pembimbing dan telah mendapatkan persetujuan. Karena ini penting, karena nantinya untuk konsen email ini perlu dilampirkan dalam proses-proses atau dalam kesiapan berkas teman-teman dalam seleksi awal. Berikut merupakan beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan nih ya dalam mengirim email atau konsen email untuk pertama kalinya. Di antaranya yang pertama adalah gunakan alamat email yang profesional. Mungkin teman-teman saat ini sudah punya banyak nih ya email mungkin untuk media sosial, email mungkin dari kampus atau mungkin email pribadi gitu ya. Pastikan untuk email-email yang digunakan ini alamat emailnya profesional karena itu kan merupakan salah satu hal pertama ya yang diamati ketika seseorang menerima email. Yang kedua adalah do your research. Jadi tolong untuk pastikan kira-kira apa saja yang akan teman-teman sampaikan dalam email tersebut dan mungkin dari kelengkapan research plan-nya ataupun mungkin untuk nama lengkap profesor itu jangan sampai salah gitu. Itu perlu sekali diperhatikan di awal. Dan yang ketiga adalah dalam email gunakan kalimat dan sapaan yang sopan. Juga untuk email itu teman-teman nggak perlu membuat email yang super panjang karena balik lagi untuk profesor-profesor yang teman-teman akan approach itu kan merupakan orang-orang yang sibuk ya gitu. Jadi mungkin untuk timingnya, untuk waktunya, untuk membaca satu persatu email yang memang masuk ke inbox mereka gitu ya, itu mungkin juga sangat terbatas. Maka pastikan bahwa email yang teman-teman kirim itu merupakan email yang singkat, tapi juga mencantumkan semua informasi yang memang perlu diketahui oleh profesor tersebut. Dan yang terakhir adalah kirimlah email jauh sebelum batas waktu. Kembali lagi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa profesor-profesor ini merupakan orang-orang yang sibuk. Jadi mungkin buat teman-teman itu bisa menanggulanginya ya gitu dengan mengirimkan email atau konsen email ini jauh sebelum deadline karena ada beberapa kasus nih buat teman-teman yang mungkin udah coba approach gitu ya profesor-profesor yang diinginkan namun
memang karena profesornya sibuk, jadi teman-teman tidak bisa mendapatkan konsen email ini. Sedangkan konsen email ini nanti akan dibutuhkan dalam prosesnya, sehingga itu perlu dilakukan dari jauh-jauh hari. Gitu. Nah, ini merupakan contoh ya, salah satu contoh email yang memang waktu itu saya gunakan ketika pertama kali ingin mendaftar di program International Graduate Program untuk U2U Max gitu. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan di paragraf pertama ini perkenalan diri teman-teman, lulusan dari mana, dan mungkin dari tahun kelulusan juga gitu, dari risetnya kira-kira apa saja yang sudah dilakukan, lalu jelaskan rencana studi untuk studi di Jepangnya. Dan juga sampaikan bahwa konsen dari profesor tersebut dibutuhkan sehingga teman-teman mengharapkan balasan sehingga teman-teman bisa mencantumkan email balasan tersebut nantinya untuk proses pemberkasan begitu. Nah, ketika sudah selesai nih ya dari proses konsen email profesor calon pembimbing, teman-teman juga harus mempersiapkan beberapa berkas lainnya. Di antaranya adalah studi rancangan riset, akademik transkrip dan ijazah yang sudah di translate ya ke bahasa Inggris ataupun mungkin bahasa Jepang. Yang ketiga adalah sertifikat bahasa bisa melalui JLPT, IELTS atau TOEFL, surat rekomendasi dan yang terakhir adalah paspor pendaftar. Nah, yang pertama itu adalah research plan. Untuk formatnya mungkin bisa menyesuaikan ya dengan program yang akan teman-teman jalani, tapi ini merupakan salah satu gambaran format dari Max U2U. Siapkan rancangan riset yang merupakan pengembangan atau lanjutan dari studi sebelumnya. Ini merupakan saran bahwa penelitian-penelitian di Jepang atau research plan di Jepang itu umumnya didahulukan untuk penelitian yang kira-kira bisa berkembang ataupun bisa sustain gitu ya untuk jangka panjang sehingga penelitian yang bisa merupakan pengembangan atau bukan lanjutan dari mungkin teman-teman udah studi gitu ya, studi dasar di S1 dan akan kemudian dilanjutkan di S2 dan mungkin akan lagi dilanjutkan di S3 secara lebih mendalam. Karena pada dasarnya untuk S1 informasi yang sudah kita dapatkan baik dari perkuliahan ataupun mungkin dari proses skripsi dan sebagainya itu merupakan dasar untuk teman-teman nantinya akan melanjutkan di jenjang berikutnya. Sedangkan untuk teman-teman ketika nanti sudah menjalankan studi S2 gitu ya, studi S2 itu akan lebih mendalam gitu. Informasi yang sudah teman-teman dapatkan itu akan dieksplor secara lebih jauh. Dan ketika teman-teman sudah melanjutkan ke S3, itu diharapkan ilmu yang sudah teman-teman dapatkan di S1 dan S2 itu bisa diterapkan di kehidupan ataupun di masyarakat ya, ketika teman-teman sudah melanjutkan studi ke S3 gitu. Dan yang kedua adalah rangkuman riset atau skripsi. Ini juga merupakan dokumen pendukung dalam research plan dan juga bahan untuk wawancara teman-teman. Umumnya tidak ada format yang mengikat. Jadi untuk formatnya beberapa beberapa apa requirement itu membutuhkan format yang ada yang fix dan tapi mungkin juga ada juga yang tidak memiliki format. Jadi untuk formatnya sendiri bebas, tapi mungkin bisa dipertimbangkan untuk mencantumkan yang pertama adalah abstrak singkat. Kembali lagi untuk teman-teman perlu ingat bahwa nantinya riset-riset atau research plan teman-teman ini akan diperiksa oleh orang-orang atau staff-staff yang mungkin memeriksa banyak sekali application gitu ya. Maka pastikan bahwa ada ringkasan singkat yang kira-kira sudah mencantumkan semua informasi yang emang teman-teman ingin berikan gitu. Dan yang berikutnya juga bisa mencantumkan background study, materials and method, results, dan juga conclusion di akhir dokumen. Dan yang ketiga adalah surat rekomendasi. Ketika teman-teman sudah menyiapkan ya berkas-berkas, itu juga diantaranya harus menyiapkan surat rekomendasi. Karena reviewer akan menilai apakah pendaftar atau teman-teman itu layak nggak sih mendapatkan beasiswa berdasarkan rekomendasi tersebut. Nah, beberapa juga tidak memiliki format yang mengikat, tapi untuk Max G2G mungkin sudah ada formatnya. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti format tersebut gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin tidak menggunakan format yang mengikat juga bisa menggunakan formatnya masing-masing, namun kurang lebih akan perlu mencantumkan beberapa poin tersebut. Di antaranya adalah rekomendasi itu harus diberikan oleh dekan atau kepala sekolah, mungkin untuk posisi yang tertinggi. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menyelesaikan sarjana itu bisa meminta ya gitu berkas untuk
surat rekomendasi ini dari dekan atau mungkin kepala departemen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapkan rancangan studi rekomendasi, jadi berupa draft ya. Ketika teman-teman mungkin nanti akan ke TU gitu untuk minta surat rekomendasi tersebut, teman-teman sudah menyiapkan terlebih dahulu draft dari surat rekomendasi ini. Dan yang ketiga adalah berikan kontak yang bisa dihubungi. Untuk kontak, mungkin teman-teman bisa diskusi ke dekan atau mungkin ke kepala departemen untuk mencantumkan kontak dari orang yang memberikan surat rekomendasi tersebut, karena itu juga dapat digunakan untuk ketika ada sesuatu hal yang memang perlu dikonfirmasi dari pihak kampus ataupun mungkin dari pihak seleksi gitu ya untuk dari Max, maka kontak ini juga perlu untuk dicantumkan. Dan yang terakhir adalah pastikan untuk menggunakan cap resmi dari kampus ataupun kop surat. Nah, ketika teman-teman udah selesai nih ya, menyiapkan semua pemberkasan gitu, kira-kira berkas-berkas yang dibutuhkan sudah di-upload dan juga sudah dilengkapi, berikutnya teman-teman harus mempersiapkan mengenai interview. Nah, interview ini teman-teman itu perlu memikirkan bukan cuman berdasarkan sudut pandang teman-teman aja nih, tapi juga perlu memikirkan interviewers perspektif. Jadi kira-kira apa sih yang dicari atau apa saja sih faktor-faktor yang memang diperhatikan oleh staff-staff ataupun nanti profesor-profesor yang akan menginterview teman-teman. Yang pertama adalah language ability, yang kedua adalah research, yang ketiga adalah reasoning, dan yang terakhir adalah attitude. Untuk language ability, itu mungkin interviewnya sendiri ini bisa dilakukan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jepang ya gitu. Mungkin teman-teman yang udah sangat baik gitu ya dalam leveling bahasa Jepangnya juga mungkin bisa melakukan interview dalam bahasa Jepang. Tapi umumnya juga beberapa menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk language ability ini sendiri, teman-teman harus kurang lebih lancar dalam menjelaskan apa yang kira-kira teman-teman inginkan gitu ya untuk melanjutkan studi itu kira-kira research plan-nya seperti apa yang sudah teman-teman persiapkan, sehingga dari faktor pertama tersebut itu sudah menjadi kesiapan untuk teman-teman mempersiapkan interview tersebut. Dan yang kedua adalah research. Kembali lagi ya, untuk program S2 dan S3 itu adalah yang diutamakan berupa riset gitu. Sehingga research plan itu harus dipersiapkan sebaik mungkin dari jauh-jauh hari. Dan yang ketiga adalah reasoning. Kira-kira alasan apa yang memang sangat kuat gitu ya untuk pihak Max ataupun pihak panitia menerima teman-teman dengan memberikan beasiswa tersebut. Jadi teman-teman harus menunjukkan kesiapan diri teman-teman sehingga teman-teman memang pantas gitu mendapatkan beasiswa tersebut. Dan yang terakhir adalah attitude yang paling penting. Nah, untuk topiknya nih ya, kira-kira apa saja sih yang biasanya ditanya gitu untuk program untuk step interview ini gitu. Yang pertama adalah pertanyaan seputar topik riset. Balik lagi ya gitu, karena memang S2 dan S3 itu pentingnya adalah riset, maka persiapkan rangkuman skripsi teman-teman. Apa yang sudah teman-teman jalani sebelumnya. Terus juga persiapkan proposal riset yang untuk penelitian teman-teman ke depan yang akan teman-teman jalani di S2 maupun S3. Yang kedua adalah pertanyaan seputar masa depan. Kira-kira riset tersebut bagaimana sih aplikasinya gitu untuk masyarakat dan juga mungkin untuk orang-orang sekitar gitu. Dan mungkin ketika teman-teman nantinya ada tuntutan untuk publikasi dan sebagainya, apakah kira-kira riset tersebut itu dapat memberikan dampak yang positif gitu untuk masyarakat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pertanyaan seputar masa lalu. Nah, mungkin untuk teman-teman ya yang udah punya pengalaman bekerja atau mungkin udah punya pengalaman riset ataupun bahkan mungkin untuk pengalaman pertukaran pelajar, itu juga bisa dijelaskan di sini. Dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang Jepang. Nah, jelaskan pada pewawancara bahwa teman-teman tuh memang pantas gitu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Biasanya ditanya nih kira-kira alasan apa teman-teman untuk memilih Jepang, alasan apa jadi teman-teman untuk memilih mungkin kampus tersebut gitu. Teman-teman harus bisa menjelaskan kira-kira alasan apa sih yang memang memperkuat teman-teman itu untuk mendaftar di program tersebut gitu. Nah, ini untuk scholarship timeline untuk memang waktu itu apa yang saya jalani ya pada tahun 2019 di program Max U to You. Yang pertama adalah bulan Agustus 2019 untuk lulus sarjana dan saat itu memang langsung mempersiapkan proses pencarian beasiswa.
pada bulan September 2019 itu saya sudah menentukan supervisor dan mendapatkan konfirmasi awal. Kembali lagi ya untuk konsen email di bulan September 2019. Dan untuk prosesnya waktu itu di Oktober 2019 tes kemampuan bahasa untuk yang saya jalani saat itu adalah IELTS dan yang berikutnya adalah pengiriman berkas-berkas dan persiapan wawancara di bulan November 2019. Dan untuk Desember sendiri wawancara beasiswa dilakukan dan akhirnya untuk bulan Februari dan Maret itu adalah pengumuman penerimaan beasiswa melalui email dan September 2020 adalah timeline dari keberangkatan pertama kali dari Indonesia ke Jepang. Nah, untuk teman-teman nih ya yang memang sudah sangat mantap gitu ya tujuannya untuk melanjutkan studi di Jepang. Kira-kira apa sih yang kira-kira bisa mendukung teman-teman gitu ya untuk studi di Jepang? Mungkin buat yang pertama nih, teman-teman ingin melanjutkan studi di Jepang tapi masih ragu gitu ya dengan kemampuan bahasa Jepangnya gitu. Dari beberapa kampus, terutama kampus-kampus besar yang memang sudah memiliki banyak pengalaman gitu ya untuk mendidik eh, untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa yang bersifat foreigners atau mungkin internasional itu sudah mensupport English Learning Friendly. Jadi untuk programnya sendiri, untuk teman-teman nanti belajar dan mungkin untuk di lab, itu juga kegiatannya sudah disupport dengan bahasa Jepang dan juga bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman yang memang memiliki kemampuan nih ya dalam bahasa Inggris yang cukup baik, itu seharusnya tidak perlu pusing gitu ya untuk menjalani kegiatan-kegiatan studi tersebut. Yang kedua adalah learning facilities, seperti yang sudah kita tahu ya gitu, karena memang penelitian dan juga riset itu memang sudah sangat didahulukan gitu ya di Jepang itu sendiri, maka learning facilities itu sangat disupport. Di antaranya adalah mungkin teknologi di lab dan juga mungkin untuk kelengkapan penelitian dan juga mungkin untuk kesempatan buat teman-teman conference atau teman-teman mungkin melakukan pertukaran pelajar bahkan nantinya ketika teman-teman sudah di Jepang itu juga sangat disupport. Dan yang berikutnya adalah dormitory facilities. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pengalaman pertama kali nih gitu ya tinggal di jauh dari Indonesia gitu. Nah, untuk teman-teman foreigners gitu ya, terutama untuk pelajar foreigners itu biasanya disupport dari asrama gitu. Mungkin ada yang untuk 1 tahun dan juga atau mungkin juga untuk keseluruhan dari selama teman-teman bersekolah gitu. Dan yang terakhir adalah Indonesian Organization are available. Di antaranya adalah PPI gitu. Nah, ini mungkin buat kegiatan ya gitu. PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia ini sudah tersebar di mana-mana gitu di Jepang. Jadi baik dari kota-kota besar maupun dari kota-kota kecil lainnya gitu. Itu sudah banyak sekali gitu teman-teman atau mungkin senpai-senpai ya gitu yang sudah bersekolah gitu di Jepang dan mungkin juga bisa membantu teman-teman gitu dalam prosesnya. Ini mungkin untuk PPI Tokodai dan juga ini untuk PPIJ Kochi gitu. Nah, mungkin segini dulu nih ya gitu sharing kita pada siang hari ini untuk program master dan doktoral. Semoga ini bisa membantu gitu proses teman-teman dalam mencari beasiswa ataupun dalam melalui persiapan gitu ya, mempersiapkan berkas-berkas yang nantinya teman-teman akan upload dan untuk melalui rangkaian dari penerimaan beasiswa tersebut. Mungkin akan aku kembalikan kembali ya ke panitia. Terima kasih banyak Kania untuk sesi sharingnya hari ini. Apakah suaraku sudah terdengar, Kak? Ya, sudah. Oke, terima kasih banyak Kania untuk sesi sharing yang sudah Kak Nia laksanakan barusan. Bermanfaat sekali untuk teman-teman. Tadi selain tentang mass scholarship, Kak Nia juga sedikit menjelaskan ya teman-teman tentang beberapa beasiswa S2 ataupun S3 yang memang nantinya teman-teman bisa coba nih daftar untuk berkuliah di Jepang. Selain itu, tadi Kak Nia juga kalau tidak salah menampilkan contoh recommendation letter atau dan juga contoh email yang dikirimkan ke profesor ya Kak. Itu akan sangat membantu nih untuk teman-teman nantinya bisa dijadikan contoh untuk dikirim juga emailnya ke profesor yang teman-teman ingin dijadikan supervisor. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi Q&A kan ya. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari teman-teman di kolom chat dan dari teman-teman panitia juga sudah mengurasi nih beberapa pertanyaan. Jadi nanti yang pertanyaan yang sama akan aku tanyakan dijadikan satu. Dan kita mulai dari Kak Agus nih Kak ya.
Jadi ada pertanyaan, halo Kania, aku Agus, izin bertanya. Tadi kan di slide awal ada terkait research student ya Kak. Nah, research student ini apakah mahasiswa S2 juga? Dan kalau memang research student ini adalah mahasiswa S2, jadi S2 ini terbagi dua ya Kak, antara student by research dan juga by course. Nah, kalau S2-nya by course, apakah harus bisa mendapatkan supervisor atau profesor juga melalui konsen email yang tadi dibahas Kak Nia? Gimana ini Kak Nia? Nah, aku akan menjelaskan sedikit ya mungkin untuk research student dan juga mungkin untuk student by course. Untuk beberapa mahasiswa yang memang melalui proses research student terlebih dahulu untuk berangkat ke Jepang untuk pertama kalinya, itu mungkin biasanya research student itu jangka waktunya tuh lebih singkat gitu ya. Jika dibandingkan dengan course yang memang fully course gitu untuk teman-teman yang langsung melanjutkan S2 maupun S3. Mungkin diantaranya ada yang 6 bulan ataupun mungkin juga 1 tahun, itu mungkin tergantung dari program ataupun dari jumlah kesepakatan ya. Jadi biasanya tersedia nih untuk research student teman-teman yang memang sudah ada program risetnya gitu ya. Dan teman-teman memang mau menjalani research student terlebih dahulu. Biasanya umumnya lebih singkat. Dan dari research student tersebut, teman-teman juga bisa berikutnya melanjutkan di program yang full course gitu. Jadi misalnya di S2 ataupun di S3 gitu. Dan untuk yang full course sendiri, untuk program master ataupun doktoral, itu memang harus melalui tahapan-tahapan tadi ya yang sudah disebutkan. Untuk detailnya mungkin bisa cek juga di website Max-nya di setiap tahunnya karena mungkin kurang lebih sih sama ya gitu buat apa detail dari berkas-berkasnya gitu. Tapi mungkin kalau misalkan ada 1 atau 2 perubahan itu juga bisa dicek atau di keep updates gitu ya setiap tahunnya gitu. Kira-kira apakah ada perubahan atau tidak gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Nia. Jadi kesimpulannya untuk research student ini memang waktunya lebih singkat ya Kak daripada mahasiswa S2 sendiri. Jadi biasanya teman-teman yang sudah melaksanakan research student nanti akan melanjutkan S2, begitu ya Kak? Betul. Oke. Semoga terjawab ya Kak untuk pertanyaan dari Kak Agus tadi. Dan sekarang kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan yang mirip-mirip nih dari Kak Alvin dan juga Kak Anang. Untuk Kak Nia, apakah bisa bagi mahasiswa D4 animasi melanjutkan jenjang S2 di Jepang dengan jurusan yang sama? Dan jika lulusan D4 ini ingin melakukan perkuliahan S1 di Jepang dengan jurusan yang sama ataupun berbeda, apakah bisa? Karena saya belum menemukan informasi terkait ini. Bagaimana nih Kak? Nah, mungkin tadi ya, mungkin kembali pada beberapa slide yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa untuk melanjutkan studi yang mungkin sudah dijalani gitu ya di Indonesia, itu merupakan rekomendasi yang paling baik gitu. Karena memang kalau untuk S2 sendiri, itu biasanya diharapkan bahwa teman-teman dapat memberikan riset yang lebih mendalam dan memang sifatnya berkelanjutan gitu ya, berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Tapi untuk teman-teman yang mungkin nih dari program S1-nya misalnya dari bidang studinya A gitu ya. Terus nantinya mungkin di S2-nya akan berubah menjadi B yang mungkin kurang lebih hampir sama tapi mungkin dari bidang risetnya beda. Terus juga mungkin dari departemennya beda. Itu juga sebenarnya nggak ada masalah selama teman-teman dapat meyakinkan interviewer ataupun juga nanti untuk dari panitia Max-nya gitu ya. Kalau memang teman-teman itu sangat serius gitu untuk melanjutkan studi tersebut dan nantinya risetnya itu juga akan dilanjutkan atau akan dilakukan secara menyeluruh gitu. Jadi meskipun mungkin teman-teman baru mulai dari awal nih di S2 gitu, yang membawa topik riset yang baru gitu ya. Tapi teman-teman harus berkomitmen untuk melanjutkan riset tersebut sehingga nantinya tuh bisa tetap bersifat berkelanjutan begitu. Oke, terima kasih banyak Kak Nia untuk jawabannya. Semoga apa yang disampaikan Kak Nia tadi sudah menjawab pertanyaan Kak Alvin dan Kak Ana ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Kak Laras. Jadi untuk Max, apakah bisa untuk seluruh universitas di Jepang atau ada list kampus-kampus tertentu nih Kak yang cuma bisa dibiayai oleh Max? Dan jika mencoba untuk U2U, apakah bisa coba apply ke multiple university atau harus satu aja nih Kak? Kayak Oke. harus fokus di satu.
Nah, kalau untuk daftar kampusnya sendiri itu bisa dicek di website Max untuk Japanese government ya. Itu biasanya tuh ada table yang mencantumkan kira-kira kampus mana saja yang bisa teman-teman apply gitu untuk program U2U. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, apakah hanya dapat mendaftar satu, hanya bisa mendaftar satu proses aja? Mungkin ini tuh secara tertulis atau tidak tertulis ya. Tapi memang untuk teman-teman biasanya disarankan untuk mengapproach satu dan memang fokus di satu program itu gitu ya. Misalnya untuk teman-teman yang ingin mendaftar di program U2U Tokodai gitu, teman-teman harus mendapatkan satu konsen dari profesor dan ketika sudah mendapatkan itu juga akan melakukan proses-proses berikutnya gitu ya. Karena ketika teman-teman melakukan sistem tandem itu eh, nantinya ditakutkan ketika teman-teman melalui proses screening dari berkas, ketika ada beberapa berkas yang memang dimasukkan dalam waktu yang sama, itu juga rentan untuk diduga sebagai plagiasi dan sebagainya. Dan itu juga nantinya akan mengurangi gitu ya kualitas dari teman-teman sekalian gitu. Maka diharapkan untuk bisa fokus di satu kampus mungkin dari 1 tahun dan tahun yang lainnya gitu. Dan mungkin untuk teman-teman nih yang juga mau mencoba kampus-kampus lain gitu ya dengan waktu yang sama, mungkin tidak ingin membuang-buang waktu gitu ya, atau mungkin sudah melalui gap year gitu. Itu mungkin bisa mencoba mendaftar di beasiswa yang lain gitu. Jadi bukan dari beasiswa yang sama begitu. Oke, terima kasih banyak Kak Nia untuk jawabannya. Jadi teman-teman yang memang berencana untuk mendaftar di beberapa kampus, teman-teman bisa nih mencoba fokus di beberapa beasiswa yang berbeda. Begitu ya Kak? Betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Kak Fatia. Jadi Kak Fatia ingin bertanya, apakah untuk beasiswa program S3 ada kemungkinan mengambil program double degree ya Kak? Karena ada beberapa universitas di Jepang yang menyediakan program double degree untuk S3 nih Kak ternyata. Dan apakah dapat tercover juga nih di beberapa beasiswa yang disebutkan tadi? Betul. Mungkin kalau untuk programnya sendiri itu bisa disesuaikan di kampusnya masing-masing ya gitu. Karena memang ada satu dua program yang memang saya ketahui, tapi khususnya yang memang waktu itu sudah pernah dijalankan itu adalah program untuk S2. Jadi double degree untuk dua kampus, tapi yang pertama adalah kampus Indonesia dan yang kedua adalah kampus Jepang. Nah, itu bisa disupport, tapi juga untuk detailnya sendiri itu teman-teman harus cross check ya terlebih dahulu karena memang ada beberapa ketentuan-ketentuan yang mungkin karena sifatnya U to U, jadi juga harus menyesuaikan dari kampusnya itu sendiri. Jadi tidak bisa menyamaratakan gitu, mungkin antara satu kampus dengan kampus yang lain karena memang U to U itu biasanya based on kampusnya itu sendiri gitu. Jadi mungkin ada aturan tersendiri atau mungkin ada apa ya kebutuhan berkas gitu ya, mungkin berkas tambahan gitu yang diperlukan oleh teman-teman. Maka untuk program double degree ini mungkin bisa dilakukan, tapi memang harus di cross check lagi gitu untuk websitenya dari kampus-kampus masing-masing gitu. Terima kasih banyak kan ya. Jadi untuk double degree ini, untuk Kak Fatia nanti mungkin bisa cross-check secara berkala ya di website universitas yang menjadi target Universitas Kak Fatia nanti. Baik, Kania, ini masih ada pertanyaan lagi nih Kak, apakah boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Jadi ada pertanyaan dari Kak Dinda. Kak Dinda ingin bertanya nih Kak, saya pernah dengar untuk yang mengikuti program profesi di Indo akan dianggap setara atau sudah S2 sehingga bisa langsung mendaftar S3 di Jepang. Apakah kebijakan ini masih berlaku nih Kak hingga sekarang? Oke. Jadi ini juga mungkin karena kebetulan yang saya jalani sebelumnya itu merupakan course student, jadi mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi untuk beberapa kampus memang mempunyai lulusan untuk course student dan juga untuk profession. Nah, ini juga mungkin untuk detailnya sendiri, terutama terkait untuk Max ya, itu mungkin perlu dipastikan kembali karena memang sepertinya untuk programnya tidak diaplikasikan di semua kampus gitu. Jadi untuk kampus-kampus tertentu saja dan untuk requirement-nya sejauh ini selama
orang yang mungkin sudah mendapatkan profesi tersebut itu dapat memenuhi berkas-berkas yang memang dibutuhkan untuk apply max dan sebagainya, itu mungkin bisa melanjutkan tahapan-tahapannya gitu. Tapi kalau untuk mungkin ada beberapa berkas yang agak sedikit berbeda, baik mungkin dari ijazah dan sebagainya, itu juga mungkin harus dipastikan kembali. Karena kembali lagi untuk program profesi ini mungkin tidak di semua kampus mengaplikasikan hal yang sama gitu. Oke, terima kasih banyak Kania untuk jawabannya. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir Kania dari Kak Rizka dan juga Kak Bimo terkait pengiriman email nih, Kak ke supervisor. Jadi, apakah pengiriman email untuk introduction ke supervisor ini harus menyertakan research proposal dan personal statement atau pengiriman research proposal dilakukan setelah dapat referensi dari supervisor? Dan untuk mengirim email ke calon supervisor itu diresponnya kira-kira berapa lama nih, Kak? Apakah kita boleh nge-follow up nih Kak, ketika misalkan kita sudah mengirim email, tetapi ternyata supervisor ini belum menjawab nih email kita. Jadi berapa lama kita harus nge-follow up email tersebut nih Kak? Terima kasih. Oke, nah untuk research plan ataupun research proposal itu sendiri ya, untuk emailnya sendiri, karena memang kebetulan tidak ada format yang mengikat, jadi itu terlepas dari mungkin kelengkapannya atau sebagainya, itu bebas untuk teman-teman. Jadi yang harus dipastikan adalah menjelaskan siapa teman-teman ataupun identitas ya, identitas dasar. Jadi mungkin untuk dari kelulusan, terus nama dan sebagainya dan juga rancangan riset mungkin lebih ke rancangan riset secara singkat. Jadi, tujuan dari konsen email ini merupakan persetujuan ya dari profesor yang diinginkan untuk mengetahui dan menyetujui nantinya akan membimbing teman-teman untuk melakukan penelitian ketika teman-teman sudah mendapatkan beasiswa di Jepang gitu. Nah, oleh dari itu, karena teman-teman memang itu baru perkenalan pertama teman-teman sekalian gitu ya, maka dalam emailnya teman-teman harus memberikan gambaran apa sih yang akan kalian lakukan gitu ketika teman-teman udah sampai di Jepang dan sudah akan melakukan penelitian di Jepang. Maka mungkin untuk research research plan secara lengkap mungkin tidak diharuskan tapi disarankan. Jadi mungkin ketika teman-teman sudah bisa memberikan research plan secara lengkap gitu ya ketika mengapproach email tersebut itu sangat baik gitu. Tapi ketika mungkin teman-teman memiliki keterbatasan waktu gitu ya, mungkin ini karena memang dilakukan jauh-jauh dari sebelum persiapannya gitu. Mungkin teman-teman masih ada perubahan satu dua hal dari research plan-nya sendiri. Itu teman-teman bisa hanya memberikan seperti gambaran singkat gitu ya. Mungkin satu paragraf atau 1 hingga 2 paragraf yang menjelaskan gambaran dari research plan teman-teman nantinya ketika teman-teman sudah bersekolah di Jepang gitu. Dan untuk follow up, itu teman-teman boleh melakukan follow up mungkin kurang lebih setelah pengiriman pertama kali itu mungkin sekitar 2 minggu kali ya. Jadi ketika teman-teman belum mendapatkan balasan ataupun respon, itu teman-teman bisa mengapproach kembali profesor yang diinginkan untuk menanyakan kembali kira-kira apakah emailnya masuk atau tidak. Atau mungkin kan ada beberapa kasus ya gitu di emailnya tuh masuk ke dalam spam gitu dan mungkin kebetulan profesornya juga tidak memeriksa gitu. Dan itu bisa di-approach di kurang lebih sekitar 2 minggu setelahnya. Dan teman-teman juga mungkin nantinya juga perlu mempersiapkan nih, kira-kira jika profesor tersebut tidak menyanggupi, maka untuk plan B-nya atau mungkin untuk plan C-nya, teman-teman akan melakukan apa begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kania untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan pada siang hari ini. Nah, pertanyaan tadi itu menutup sesi 1 untuk webinar pada siang hari ini nih, Kak. Jadi, untuk teman-teman, diharapkan tadi sudah bisa menerima banyak informasi ya yang disampaikan baik oleh Kak Fania maupun Kak Nia terkait beasiswa S1 dan juga beasiswa S2 sampai S3 di Jepang. Dan semoga apa yang disampaikan Kak Fania maupun Kak Nia hari ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri lebih lanjut lagi terkait persiapan untuk menuju ke Jepang untuk berkuliah di Jepang. Oke, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat nih Kak untuk Kak Fanya dan juga Kak Nia. Untuk Kak Fanya, apakah sudah bergabung bersama kami lagi? Iya Kak, aman. Oke, jadi yang pertama akan ada penyerahan sertifikat untuk Kak Fanya.
yang akan diserahkan oleh Kak Aulia Gismiati sebagai Kabiro dari Biro Akademik PPI Jepang. Untuk Kak Aul, apakah sudah berada di room bersama kami? Ya, sudah, Hanum. Oke. Untuk Kak Aul, boleh menyerahkan sertifikatnya kepada Kak Fanya. Baik, terima kasih Kak Fanya Ingrid Alfiana ya yang sudah menjadi narasumber di acara Virtual Edu Fair 2025 kali ini. Saya Aulia sebagai Kabiro Akademik dan mewakili PPI Jepang menyerahkan sertifikat kepada Kak Fanya. Semoga teman-teman di sini banyak mendapatkan manfaat dan informasi dari Kak Fanya. Sekali lagi selamat Kak Fanya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kak Aul juga tim dari PPI Jepang, PPI Osaka Nara. Sertifikatnya diterima dengan baik. Terima kasih.